Di bawah pedang giok putih yang menari, tubuh Sang Xian Beidou rapuh seperti kertas. Kekuatan surgawi besar yang terkandung dalam tubuhnya tidak dapat dilepaskan di masa depan, dan bahkan Dao Yuan dibunuh oleh Fang Yu. Bum bum bum, ledakan terus berlanjut. Kekuatan abadi yang dikumpulkan oleh budidaya Beidou Sang Xian selama bertahun-tahun dilepaskan pada saat-saat terakhir. Namun, setelah kekuatan surgawi ini meledak, nafasnya dengan cepat menghilang. Hanya dalam belasan detik, aura langit Kaiyuan 8 jari yang cukup untuk mengejutkan langit dan bumi lenyap sepenuhnya. Artinya, tidak ada yang namanya Beidou abadi di dunia. Salah satu dari 4 makhluk abadi di Istana Tianshan, pembangkit tenaga listrik tertinggi di tingkat fosil hidup, baru saja mati. Di hadapan 2 dewa lainnya, di depan banyak pembudidaya protos, prajurit iblis, dan ribuan kelompok etnis di benua Yunyu, mereka mati. Keterkejutan dari 2 makhluk abadi yang melihat pemandangan ini baru-baru ini, serta Cisuan di belakang. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Sebelumnya, Fang Yu melakukan gerakan kekerasan, berturut-turut membunuh 3 master besar berturut-turut. Hari ini, menghadapi Sang Xian yang jauh lebih kuat dari Tuan Yang Agung, masih merupakan sebuah lonjakan. Hanya dengan 1 pedang, kamu bisa mematahkan pertahanan Sang Xian Beidou, lalu memotongnya menjadi beberapa bagian dengan pedang. Sebelum menyaksikan pemandangan seperti itu, Anda bahkan tidak dapat membayangkannya. Itulah sumber terbuka 8 jari. Dia pasti telah menguasai banyak kekuatan sihir yang menakutkan, dan bahkan sihir abadi. Tapi di depan Fang Yu, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan mati dengan cara yang paling menyedihkan. Di samping, Nansun Sang Xian memandang Fang Yu, matanya melebar. Di matanya, ada lebih dari sekedar keterkejutan. Ketakutan, baik di hatiku. Kematian, bagi orang kuat setingkat mereka, adalah masalah yang sangat jauh. Mereka telah hidup terlalu lama dan latar belakang mereka terlalu kuat. Belum lagi tidak ada lagi apapun di dunia ini yang dapat mengancam nyawa mereka. Kalaupun demikian, mereka punya banyak cara untuk menyelamatkan nyawa mereka. Setidaknya, mereka tidak perlu memikirkan kematian. Namun kini, setelah melihat kematian tragis Sang Xian Beidou, di pikiran bawah sadar Sang Sun Nansun, sudah ada rasa takut. Dia benar-benar merasakan kematian yang mendekat. Ini kenyataan. Fang Yu, ras manusia ini, lebih menakutkan dari Yuan Shi tahun ini. Ya Tuhan, harus membiarkan Tuhan-Tuhan mengambil tindakan. Nansun Sang Xian menoleh untuk melihat lokasi Ding He Immortal, dan berteriak melalui transmisi suara. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, dan nada suaranya cukup intens. Dan Ding He yang abadi saat ini, wajahnya juga sangat jelek. Situasi ini jauh melampaui ekspektasinya. Bum bum bum. Pada saat ini, momentum pasukan iblis benar-benar membuat pasukan protos kewalahan. Karena, kekuatan tertinggi di sisi protos semuanya diganggu oleh Fang Yu sendirian, dan dia tidak bisa diganggu sama sekali. Di pihak pasukan iblis, 5 Raja Iblis besar dan banyak Raja Iblis semuanya berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Di depan Raja Iblis dan Iblis ini, hanya cabang utama para dewa tingkat atas, dan banyak dewa serta prajurit para dewa di dalam para dewa, yang dapat melawan, dan sisa kekuatan yang lebih rendah, hanya bisa menjadi hanyut. Awalnya ada kesenjangan besar dalam kekuatan antara para dewa dan iblis, terutama di struktur tingkat atas. Tapi sekarang, berkat bergabungnya Fang Yu, situasi ini langsung terbalik. Boom, boom, dan Sky Celestial Halberd terus menyerbu pasukan protos. Ia menyapu semburan aura yang ganas, kemanapun ia pergi, jeritan pasti akan terdengar. Pasukan protos di seluruh wilayah dibingungkan oleh Celestial Halberd, dan formasinya tersebar. Pasukan iblis yang kejam bergegas maju dan dengan cepat mencabik-cabik prajurit perang protos. Skala kemenangan dalam pertempuran ini sudah mengalir ke arah para dewa dan iblis. Dan pemandangan ini juga muncul di mata ribuan suku di benua selatan. Jika ini terus berlanjut, protos benar-benar akan kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana protos bisa kalah dari iblis? Jika protos kalah, apa yang harus kita lakukan? Saat ini, selain kaget, banyak suku yang sudah merasakan ketakutan. Mereka semua tahu betapa kejamnya iblis. Jika protos benar-benar kalah dari iblis, benua ini akan menjadi keluarga iblis yang dominan di masa depan, dan semuanya akan dikendalikan oleh iblis. Di bawah kendali ras iblis, mereka pasti tidak memiliki kehidupan yang baik.
Mereka mengetahui hal ini dengan sangat baik. Karena selama bertahun-tahun, mereka semua tahu betapa sulitnya suku di benua utara untuk bertahan hidup. Sebagai perbandingan, mereka lebih memilih Protoss. Di mata banyak suku, terutama yang memiliki tingkatan lebih tinggi, Protoss sangat baik hati dan tulus bersedia membantu mereka. Tatanan di benua selatan jauh lebih baik daripada di benua utara. Jangan kalah dari iblis. Sebagian besar kelompok etnis di benua selatan memiliki pemikiran yang sama tetapi mereka memahami bahwa pemikiran mereka tidak berpengaruh pada situasi perang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa. Saat ini, di loteng markas besar Paviliun Sixin Klan Lingfan, Master Paviliun masih duduk di tempatnya. Di depannya, salah satu anak buahnya sedang berlutut di depannya dengan satu kaki. Yuan Yu sudah pergi, tanya Master Paviliun. Ya, bawahannya sudah menghubunginya berkali-kali dan belum mendapat tanggapan. Jawab bawahan itu, saat ini sudah hilang. Master Paviliun menyipitkan mata dan berdiri perlahan. Sosoknya bukan lagi bayangan virtual yang berkedip-kedip sebelumnya, dan garis besarnya menjadi lebih jelas. Saat ini, Anda bisa melihat sosok jangkung dari Master Paviliun. Namun wajahnya masih terlihat kabur. Master Paviliun, apakah Anda perlu mendiversifikasi upaya Anda untuk mencari keberadaan Yuan Yu? Tanya bawahan itu. Hehe, Master Paviliun tiba-tiba tertawa dan berkata, tidak, aku tahu di mana dia sekarang dan apa yang ingin dia lakukan, tidak perlu menemukannya, dia harus segera muncul naik. Mendengar ini, bawahannya menatap ke arah Master Paviliun, dengan ekspresi keraguan di wajahnya. Namun pemilik lemari berbalik dan berjalan menuju lemari. Aku juga harus bersiap. Drama yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua Yunyu akan segera dipentaskan. Master Paviliun berkata pada dirinya sendiri. Saat ini, di daerah pegunungan tidak jauh dari klan Surgawi, 100.000 mil jauhnya dari wilayah Protoss. Di depan sebuah bukit terdapat sebuah mata air. Mata air ini tidak terlihat besar. Tapi di bawah mata air, tidak ada dunia, ini adalah ruang yang sangat luas. Ruangan itu seperti aula kuno. Di tanah di aula, lingkaran sihir yang sangat kompleks digambarkan. Ada banyak mata di dalam lingkaran. Dan di setiap matanya, terdapat permata berbentuk tidak beraturan yang bersinar dengan cahaya merah. Di tengah lingkaran terdapat sebuah benda. Tubuh ini tidak bergerak, seperti mayat. Namun, masih terpelihara dengan baik, dan tidak ada bekas luka yang terlihat. Namun pada kulit tubuhnya yang seputih salju, terdapat banyak garis-garis rumit. Garis-garis ini seperti meridian dan pembuluh darah, berkelok-kelok dan berliku-liku serta saling berhubungan. Ada pita samar yang berkedip-kedip di garis. Jika Fang Yu hadir, dia pasti bisa mengenalinya melalui wajah tubuh ini. Ini adalah Han Miaoyi yang pada awalnya dibawa pergi oleh apa yang disebut Tuan Ilahi. Adik perempuan yang membuatnya merasa aneh saat itu. Han Miaoyi menutup matanya rapat-rapat dan terbaring tak bergerak di tengah lingkaran. Garis-garis di tubuhnya sepertinya terhubung dengan garis-garis lingkaran sihir di tanah, dan aliran cahaya melewati garis-garis itu dan mencapai sisi lain aula. Di sini, cahayanya bahkan redup, bahkan ada yang tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi di sisi ini, ada juga lingkaran sihir yang sangat rumit. Dan di tengah lingkaran sihir, ada juga tubuh tergeletak. Tubuh ini adalah laki-laki yang tampan. Ia juga ditutupi dengan garis-garis rumit. Pita yang memanjang dari sisi Han Miaoyi semuanya mengalir ke tubuh laki-laki ini. Seluruh aula sangat sunyi. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Sesosok perlahan berjalan ke tengah aula. Dia pertama kali melihat ke sisi Han Miaoyi, dan setelah beberapa detik, dia berbalik untuk melihat sisi di mana tubuh laki-laki itu berada. Hampir selesai, aku akan menyelesaikan fusinya. Sekaranglah waktunya tepat. Sosok ini sedang berbicara pada dirinya sendiri, nadanya penuh kegembiraan, dan bahkan sedikit kegilaan. Di bawah cahaya redup aula ini, Anda dapat melihat samar-samar, sosok ini mengenakan jubah putih dan topeng putih di wajahnya. Perbatasan suku Biu. Wah, Fang Yu mengepalkan pedang giok putih, menendang kakinya ke udara, dan bergegas menuju posisi Sang Xian Nansun. Setelah memenggal kepala Beidou Sang Xian, dia tidak berhenti beberapa saat. Dia tahu bahwa dia harus membunuh semua makhluk surgawi ini dan memaksa Ji Wangu keluar untuk menyelamatkan Wang Fan. Bum bum bum, dia melaju kencang,
memegang pedang Dewa Giok putih di kedua tangannya, dan semburan darah sudah membakar bilahnya. Ini adalah reaksi yang mengerikan setelah menyerap darah Beidou yang abadi. Ki darah dari Dewa Surgawi Open Source 8 jari membuat niat pedang haus darah dari White Jade Excalibur langsung naik ke puncaknya. Garis berwarna darah dimulai dari bilah pedang dan menyebar ke lengan Fang Yu. Meskipun Fang Yu tidak akan dikendalikan oleh niat haus darah ini, pada saat ini, menghadapi kelompok dewa ini, dia senang sebagian terpengaruh oleh niat haus darah. Bagaimanapun, hatinya penuh permusuhan, dan dia hanya perlu melampiaskannya. Bagaimana jika itu lebih kejam? Di hadapan Fang Yu, yang nafasnya terengah-engah, Nansun Sangxian hanya memiliki ketakutan di dalam hatinya. Dia melihat nasib Beidou Sangxian. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah memberi Fang Yu kesempatan untuk mendekat. Tidak mampu bersaing dengan kekuatan fisik Fang Yu. Teknik tubuh berputar, sosok Nansun Sangxian melintas, dan dia berhasil dalam satu pemikiran. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi puluhan, ratusan bayangan. Nafasnya juga menyebar. Ini adalah teknik tubuh yang sangat luar biasa. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang setelah mantra diucapkan, tubuh aslinya akan disembunyikan dalam klon tak terbatas, yang sulit ditangkap. Sekarang, Nansun Sangxian hanya ingin menunda waktu. Dia harus menunda sampai Tuan Dewa mengambil tindakan. Wah, Fang Yu menebas dengan pedang. Energi pedang yang dahsyat menyapu ke depan seperti bulan sabit. Di posisi ini, lusinan avatar Nansun Sangxian semuanya ditebas oleh Jian Qi. Boom, lusinan avatar runtuh dalam sekejap. Namun, klon Nansun Sangxian terus melakukan visi iklan. Ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Fang Yu dikelilingi oleh klon Nansun Sangxian. Di bidang penglihatannya, ada sosok Nansun Sangxian yang padat, seperti ilusi. Di saat yang sama, Ding Hai abadi di belakang juga mengangkat telapak tangan kanannya. Hai, sebuah tongkat muncul. Di telapak tangannya, lapisan permukaan tongkat kerajaan menghadirkan warna platinum dengan kilau cerah. Tongkat kerajaan itu sendiri memiliki banyak aturan dan pola yang rumit, dan lapisan atasnya adalah batu ajaib yang bersinar dengan cahaya keemasan. Tongkat kerajaan ini hanya diketahui keberadaannya di tingkat atas istana surgawi. Ini adalah tongkat takdir, dan ini adalah alat abadi tertinggi yang ditempa secara pribadi oleh Dewa Guru Jiwangu. Tongkat takdir selalu digunakan oleh Jiwangu sendiri, dan baru diberikan kepada Ding Haixian 100.000 tahun yang lalu. Senjata peri yang kuat dapat memberikan peningkatan kekuatan yang berlebihan. Pada saat ini, Ding Haixian mengeluarkan tongkat takdir, hanya untuk menjadi kenyataan. Dia tahu bahwa dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengambil bulu yang lebih rendah. Di belakang, Qisuan melihat pergerakan Ding Hai yang abadi. Dia menyipitkan mata dan mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya, sebuah pisau panjang berwarna gelap muncul. Wah, Qisuan menebas. Ledakan, pedang itu seperti naga, dengan kekuatan menguasai pegunungan, menyerang Ding Hai abadi dari belakang. Ding Haixian tetap tidak bergerak, namun tongkat takdir di tangannya bersinar terang. Ledakan, lampu menyala, dan seluruh ruangan tiba-tiba bergetar. Energi pedang yang ditebas Qisuan pecah di udara. Pada saat yang sama, di depan Qisuan, ruangan itu tiba-tiba hancur. Brengsek, ini seperti cermin yang pecah. Fragmentasi ini melepaskan kekuatan luar angkasa yang menakutkan, yang menghantam Qisuan. Banglong, Qisuan mengalami pukulan berat, mengerang, dan terjatuh. Mata Ding Haixian dingin, dan dia menatap lurus ke depan. Pada saat ini, Fang Yu, yang dikelilingi oleh klon Nansun Sangxian yang tak terhitung jumlahnya, sedikit menyipitkan mata. Kamu ingin menjadi kura-kura dengan kepala tertunduk. Inikah level makhluk surgawimu? Kata Fang Yu. Kegembiraan tidak ada artinya bagiku. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menghancurkan tubuhku. Jika tidak, tidak peduli seberapa banyak kamu mengatakannya, itu hanya akan membuktikan ketidakmampuanmu. Nansun Sangxian berkata dengan dingin. Saat ini, mata Fang Yu berbinar. Hukum manifestasi sudah bekerja. Bang! Fang Yu langsung mengunci posisi Nansun Sangxian, dan tubuhnya melesat ke atas seperti roket. Tubuh Nansun Sangxian tepat di atasnya. Maumu! Fang Yu bergegas menuju ribuan klon, dengan pedang Dewa Giok putih di tangannya, tetapi hanya melihat satu tubuh yang tidak dapat dibedakan dari klon lainnya. Tetapi pada saat ini, wajah tubuh ini, ada ketakutan yang luar biasa. Detik berikutnya,
dia hanya melihat lampu merah berkedip. Pedang giok putih, segera dipenggal. Wah. Nansun Sangxian berteriak ketakutan. Retakan. Tetapi pada saat ini, di depannya, ruang itu tiba-tiba hancur. Pedang ilahi giok putih milik Fang Yu berdiri tepat di tempat yang rusak ini. Boom! Listrik menyala. Ruang itu hancur, melepaskan kekuatan luar angkasa dalam jumlah besar. Fang Yu terguncang kembali, dan klon di sekitar Nansun Sangxian semuanya hancur, dan satu-satunya tubuh asli juga meledak. Retak, retak, retak. Di sekitar ruang tempat Fang Yu berada, fragmentasi ruang terus muncul. Seperti cermin, pecah di depannya. Boom boom boom. Kekuatan mengerikan yang diledakkan oleh fragmentasi ruang benar-benar menghantamnya. Pengeboman kekuatan yang begitu mengerikan bukanlah sebuah lelucon. Kekuatan acak dapat membunuh puluhan ribu tentara Protoss atau iblis dalam sekejap. Tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya kemasan. 7 gajah menghukum jiwa. Pada saat ini, Ding Hai abadi di belakang mengangkat tongkat di tangannya. Di atas kepala Fang Yu, cahaya warna-warni muncul. Seberkas cahaya jatuh dari atas, langsung ke tubuh Fang Yu. Dan titik jatuhnya 7 sinar cahaya adalah 7 trik Fang Yu. Ini adalah metode peri. Selain itu, ini adalah metode ajaib dengan tingkat kematian yang sangat kuat. Dapat digambarkan sebagai pembunuhan besar. Setelah dikunci oleh teknik pembunuhan jiwa 7 gajah, 7 sinar pemusnahan akan menargetkan 7 lubang dan menembus secara instan. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang beku, dia tidak dapat menanggung akibat dari musnahnya 7 lubang. Hai, tubuh Fang Yu bersinar cemerlang, dan pakaian peri melayang. 7 berkas cahaya jatuh. Tapi saat ini, Fang Yu penuh dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan yang terang itu seperti nyala api yang berkobar. 7 sinar pemusnahan yang jatuh di langit tidak bisa menembus tubuhnya. Hal-hal lama, sebelum giliranmu, apakah kamu ingin sekali menemukan kematian? Fang Yu menoleh menatap Ding Hai yang abadi, dan tersenyum dingin. Senyuman ini membuat pikiran Ding Haixian yang kokoh tiba-tiba bergetar. Bagaimana ini mungkin? Bahkan cahaya pemusnahan tidak bisa menembus tubuh Fang Yu. Bagaimana itu mungkin? Ledakan. Sebelum Ding Haixian kembali sadar, Fang Yu meledak lagi dan bergegas maju. Tujuannya bukan untuk menjadikan laut abadi, tetapi Nansun Sangxian yang telah diledakkan sebelumnya. Desir, kecepatan Fang Yu sangat berlebihan, bahkan ruangnya akan terkoyak. Nansun Sangxian merasakan aura menakutkan mengalir ke arahnya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke depan. Saat ini, dia melihat wajah Fang Yu. Fang Yu menyeringai, menunjukkan senyuman kejam. Senyuman ini mengejutkan jiwa abadi Nansun dan otaknya menjadi kosong. Aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Fang Yu mencibir, dan pedang giok putih di tangannya menebas kepala Nansun. Nansun Sangxian, pada saat kritis ini, sekali lagi menunjukkan keterampilan tubuhnya. Sosoknya berubah menjadi kepulan asap dan menghilang. Mengusir, tapi saat ini, Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas ke samping. Lokasi ini sepertinya kosong, tapi Fang Yu menendang ke udara. Bang! Dengan suara keras, tubuh Nansun Sangxian muncul, muntah darah, dan seluruh dadanya tenggelam. Bagaimana bisa? Bagaimana? Nansun Sangxian memandang Fang Yu kesakitan, matanya penuh keterkejutan dan kebingungan. Mengapa? Teknik tubuh luar biasa yang dia kuasai tidak berpengaruh apapun di depan Fang Yu. Bagaimana Fang Yu tahu di mana dia jatuh dan bagaimana cara memecahkan keterampilan tubuhnya? Wah, tapi Nansun Sangxian tidak punya waktu untuk berpikir. Pedang Fang Yu menebasnya secara langsung. Nansun Sangxian ingin menunjukkan kemampuan tubuhnya lagi. Tapi kali ini, dia tidak bisa melakukannya. Sosoknya dikunci di tempatnya oleh kekuatan yang kuat, dan dia tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Nansun Sangxian tidak punya waktu memikirkan mengapa dia tidak bisa bergerak. Karena White Jade Excalibur telah terpotong. Bang! Jeritan Nansun Sangxian berhenti tiba-tiba dalam ledakan itu. Fang Yu, gunakan pedang giok putih untuk secara paksa membaginya menjadi 2. Kedua bagian tubuh terbelah, dan darah mengalir. Tapi ini tidak cukup. Karena momen ini, Nansun Sangxian melepaskan energi sihir. Daging bersatu kembali. Maaf. Kamu tidak punya kesempatan. Fang Yu mengacungkan pedang giok putih dan memotong daging Nansun Sangxian menjadi beberapa bagian. Sama seperti Beidou Sangxian sebelumnya. Tapi kali ini,
nyala api yang berkobar masih menyala di bilah White Jade Excalibur. Pembakaran Li Huo membuat berbagai mantra reuni fisik asli Nansun Sang Xian tidak dapat bekerja. Napasnya hilang dalam pembakaran. Li Huo, pada titik ini, Nansun pergi ke keabadian, mati dalam aksi. Fang Yu memegang pedang giok putih. Berdengung, sejumlah besar darah mengalir ke pedang giok putih. Pada saat ini, garis-garis merah telah menyebar dari lengannya ke wajah Fang Yu. Dibandingkan dengan Cisuan yang hadir, ada Raja Iblis lainnya. Fang Yu lebih terlihat seperti kepala iblis. Dia penuh dengan cahaya keemasan, dan pedang giok putih di tangannya mengeluarkan darah merah. Hal ini membuat auranya cukup menakutkan. Ia tidak hanya memiliki rasa suci para dewa, tetapi juga memiliki gas haus darah dari iblis. Di kejauhan, Ding Haixian memandang Fang Yu, pupil matanya terus berkedip. 3 guru besar meninggal, dan 2 guru besar Beidou dan Nansun juga meninggal. Terlebih lagi, mereka pada dasarnya dibunuh oleh paku. Kekuatan seperti itu membuat Ding Haixian merasa ketakutan. Namun, dia tahu bahwa Dewa Ilahi tidak dapat bergerak sekarang, dan dia masih menggabungkan suatu hukum. Namun kini kerugian seperti ini sudah cukup berat bagi Protoss. Ini adalah salah penilaian, salah menilai kekuatan Fang Yu. Mengetahui hal itu, strategi mereka dalam menghadapi Fang Yu akan sangat berbeda dari sekarang. Tapi sekarang sudah terlambat, hanya bisa memikirkan cara untuk menunda waktu. Immortal Ding Haihai menarik napas dalam-dalam, dan mengepalkan tongkat takdir di tangannya. Fang Yu juga berbalik, menghadap Immortal Ding Hai, dengan ekspresi dingin. Retakan, anggota badan Wang Fan dipotong, darah mengalir ke sungai, dan tubuhnya dipotong dengan satu pisau. Tubuh asli lainnya hancur, tetapi setelah tubuh asli yang baru muncul, Wang Fan tidak memiliki sedikit pun rasa sakit atau ketakutan di wajahnya, hanya kegembiraan dan kegembiraan. Dia menyaksikan kematian Sang Xian Beidou dan Sang Sun Nansun dengan matanya sendiri. Meskipun aku tidak bisa melihat dengan jelas, tapi, hasilnya adalah Beidou dan Nansun, 2 Sang Xian yang menurutnya sangat sulit untuk dihadapi, masih dengan mudah dipenggal oleh Fang Yu. Ini membuat Wang Fan merasa senang, sangat bahagia. Karena, harapannya terhadap Fang Yu jelas bukan untuk berurusan dengan beberapa raja besar, itu cukup untuk berurusan dengan beberapa makhluk surgawi. Dia tahu bahwa untuk benar-benar menghidupkan kembali umat manusia, Ji Wangu harus dijatuhkan. Penampilan Fang Yu sekarang setidaknya telah membuktikan bahwa dia mampu menghadapi Ji Wangu saat ini. Desir, Cisuan kembali ke tengah medan perang. Dia memandang Fang Yu, jantungnya berdebar kencang. Terlalu kuat. Sebelum pertempuran ini, perkiraannya tentang kekuatan Fang Yu tidak mencapai level ini. Dia awalnya berpikir bahwa Fang Yu telah menguasai seni rahasia pemadaman iblis Yuanshi. Namun dalam pertempuran ini, sejauh ini, Fang Yu tidak benar-benar melawan formula sihir pemusnahan Yuanshi. Dia bahkan tidak terlalu banyak menggunakan mantranya, dan pihak Protoss terlalu banyak dipukuli. Dari segi kekuatan fisik dan pertarungan jarak dekat, Protoss memang kalah dengan iblis. Tapi Protoss tidak bodoh. Sebaliknya, mereka adalah kelompok yang paling baik dalam menggunakan kelebihan mereka sendiri, terutama kelompok kekuatan besar ini. Namun mereka tetap dibantai satu persatu oleh Fang Yu dengan berbagai cara yang brutal. Mereka semua ingin menjauhkan diri dari Fang Yu. Tapi Fang Yu tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Sehingga musuh tidak bisa bermain untuk keuntungannya sendiri. Ia hanya bisa menerima gerakan tersebut secara pasif. Ini sebenarnya adalah perwujudan dari kemampuan untuk melampaui suatu level. Kekuatan Fang Yu melampaui setidaknya satu tingkat makhluk surgawi ini. Dia bisa membiarkan pembangkit tenaga listrik top yang menggunakan berbagai kekuatan sihir untuk mengendalikan situasi pertempuran di hari kerja, dan pada akhirnya mereka akan dibunuh bahkan tanpa menunjukkan sihir peri yang lengkap. Bang! Tepat ketika Cisuan masih shock, terjadi ledakan lagi. Fang Yu akan pergi lagi. Saat ini, aura Fang Yu terlalu kuat, sehingga setiap kali dia berangkat, sepertinya menimbulkan ledakan dahsyat, dengan gerakan yang hebat. Dia seperti meteorit yang terbang cepat, dengan kekuatan tak berujung, bergegas menuju Ding Hai yang abadi. Ding Haixian menjilat bibirnya, memegang tongkat takdir, dan melangkah maju. Lingluo Tiangang, Om, tongkat takdir itu brilian. Kekuatan keabadian yang agung meledak dalam sekejap. Semburan segel yang sangat berat terkondensasi di depan Immortal Ding Hai.
menerobos udara. Dan ini baru permulaan. Ding Haixian masih merapal mantra. Kap, kap, ruang di sekitar Fang Yu terus-menerus hancur, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Boom! Sampai batas tertentu, kekuatan ini masih menyebabkan beberapa pembatasan pada bulu lainnya. Sebab, berada di ruang tersebut mau tidak mau akan terkena dampak runtuhnya ruang tersebut. Hanya saja pengaruh Fang Yu terlalu besar, dan kekuatannya terlalu kuat. Bahkan jika ruang terus menekannya, dia terus berlari ke depan. Gelombang energi Fa di sekelilingnya hanya dapat memberikan dampak parsial pada dirinya, namun tidak dapat menghentikan jalur perjalanannya. Ding Haixian melihat Fang Yu masih bergerak maju, mengertakkan gigi dan melepaskan tangannya yang memegang tongkat takdir. Dia menyatukan telapak tangannya. Shen Miao Jue. Boom! Di belakang Ding Haixian, sesosok hantu besar muncul. Itu penampilannya. Pada saat ini, Su Ying juga mengangkat telapak tangannya dan langsung menghadap Fang Yu yang bergegas ke depan. Bang! Kekuatan peri yang agung meledak dalam sekejap. Langsung ke Fang Yu. Kekuatan abadi ini tersapu, mengandung kekuatan untuk memusnahkan makhluk hidup. Ini sebenarnya adalah pemboman Daoyuan. Langsung ledakan semua kekuatan peri di Daoyuan. Menghadapi pukulan ini, Fang Yu pada dasarnya tidak punya ruang untuk menghindar. Karena itu datang begitu cepat. Cahaya keemasan muncul di atas tubuh Fang Yu. Di permukaan tubuhnya juga terdapat berkah naga dan phoenix. Ledakan. Detik berikutnya, Fang Yu terkena energi magis ini, dan terdengar suara keras. Boom! Dunia berguncang, dan kekuatan mengerikan menyebar. Tanah ribuan mil telah runtuh. Pasukan dewa dan iblis yang bertempur di kejauhan telah dipecah. Semakin dekat Cisuan memegang tangannya di depannya, dan tubuhnya diselimuti cahaya hitam, hampir tidak bisa berdiri di tempat. Tapi dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat posisi Fang Yu dengan keterkejutan di matanya. Karena saat ini, nafas Fang Yu tidak melemah sama sekali, melainkan menjadi lebih kuat. Retak, Fang Yu masih bergerak maju di bawah pemboman kekuatan Daoyuan dari Ding Hai Immortal. Dia menggunakan tubuhnya untuk menahan pukulan ini secara paksa. Hukum di dalam pakaian peri terus melonjak, dan getarannya sangat kuat. Desir, Fang Yu segera mendekati Ding Haixian lagi. Fang Yu, mati. Ding Haixian mengertakkan gigi dan terus melepaskan kekuatan perinya. Dia tidak perlu mengelak, karena di depannya ada Ling Luo Tiangang sebagai pertahanan. Dia ingin mempertahankan kekuatan keabadian dan menghancurkan Fang Yu. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Fang Yu dapat menahan serangan kekuatan abadi seperti itu. Boom boom boom. Fang Yu masih mendekati Ding Haixian dan sebelum Ling Luo Tiangang. Segel Ling Luo Tiangang, misterinya terletak pada komposisi halus hukum di dalamnya, yang membuat kekuatan pertahanannya mencapai titik yang sangat menakutkan. Fang Yu datang ke Ling Luo Tiangang dengan pemboman terhadap Xianli. Anjing tua, apakah kamu berani bersembunyi? Dia tersenyum dingin pada Ding Haixian dan mengangkat tangan kanannya. Om, tanda pedang salib emas di punggung tinju melintas lagi. Ledakan. Saat berikutnya, pukulan ini meledak di hadapan Ling Luo Tiangang. Boom! Kekuatan pukulan ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Kekuatan tinju menyebabkan tingkat segel Ling Luo Tiangang runtuh dalam sekejap. Hukum yang merupakan struktur terkuat di dalamnya dihancurkan oleh kekuatan yang melampaui level ini, dan langsung dimusnahkan. Boom boom boom! Ding Haixian membuka lebar matanya. Dia tidak punya waktu untuk menghindar. Boom boom boom! Pada saat ini, pakaian di tubuhnya robek, dan tubuhnya dengan cepat hancur. Tetapi di saat yang sama, ada manik seukuran kepalan tangan di tubuhnya dan secara paksa mempertahankan tubuh fisiknya. Dalam situasi ini, Ding Haixian membanting. Tongkat takdir di tangannya juga terbang. Mengusir, sosok Fang Yu melintas dan meraih tongkat takdir. Dia bergegas ke Ding Hai yang abadi, dan langsung menekan kepalanya. Dia melepaskan sejumlah besar energi sejati, menekan kekuatan abadi di tubuh makhluk abadi laut. Pada saat yang sama, terbang ke ketinggian, menghadap ke langit. Jiwamu, keluarlah dariku. Fang Yu memegang tongkat takdir di tangan kirinya, meraih kepala Ding Haixian dengan tangan kanannya, mengangkatnya, dan berkata dengan dingin iklan. Kakak, tongkat takdir bergetar hebat, dan batu ajaib di atasnya melepaskan gelombang energi sihir yang kuat, mencoba melepaskan diri dari tangan Fang Yu. Saat ini, wajah Ding Haixian sangat jelek. Pukulan Fang Yu menghancurkan tubuh dan meridiannya dalam sekejap. Jika bukan karena Daoyuan di dalam tubuhnya memiliki segel gudang abadi untuk perlindungan,
di bawah pukulan tadi, dia akan mati. Sama seperti Beidou Nansun sebelumnya. Tulang berkeping-keping, Dao Yuan pingsan dan mati. Ini hanya sebuah pukulan, hanya sebuah pukulan. Suasana hati Ding Haixian selalu tenang, seperti gunung es, meskipun tanah longsor ada di depan matanya, tidak akan ada fluktuasi. Tapi sekarang, moodnya benar-benar rusak. Dipukul dan ditendang oleh Fang Yu. Hancur. Kali ini, dia tidak lagi percaya diri, dia tidak lagi memiliki kesombongan di masa lalu. Dia hanya tahu bahwa dia telah jatuh ke tangan Fang Yu. Jika tidak ada bantuan dari luar, niscaya dia akan mati. Pada saat ini, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Fang Yu memegang pemandangan Dinghai abadi di satu tangan, bahkan jika banyak dewa dan iblis yang masih bertarung di kejauhan, mereka dapat melihat dengan jelas. Dan kata-kata yang dia teriakkan mengejutkan hati Protoss. Ji Wangu, keluar dari sini. Ji Wangu, tapi penguasa Protoss. Selama bertahun-tahun, raja sejati dan satu-satunya raja di benua Yunyu. Bahkan Kaisar Iblis Cisuan tidak berani memprovokasi ini secara langsung. Tapi sekarang, umat manusia, diinjak-injak oleh ras sialan mereka, satu-satunya biksu ras manusia kelas 10 di benua Yunyu bisa begitu sombong. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Rasa terhina yang sangat besar melonjak di hati setiap Protoss. Bunuh dia, bunuh umat manusia ini, lalu musnahkan seluruh kelompok ras manusia. Umat manusia belaka, berani bersikap sombong di depan foto mereka. Cepat selamatkan dewa, cepat, jangan pedulikan iblis, kepung dulu umat manusia ini. Bahkan jika kamu mati, kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan para dewa. Kami ingin menciptakan peluang bagi Sang Xian. Pada saat ini, cabang utama Protoss, termasuk para dewa dan tentara istana Tianshan, berteriak. Di medan perang, mereka menghancurkan mata mereka. Bahkan mengetahui bahwa Fang Yu sangat kuat, kesombongan dalam hatinya tidak membuat mereka mundur. Ini adalah klan Biyu, wilayah Protoss. Mereka tidak bisa mundur, mereka hanya bisa bergerak maju. Dan para prajurit tingkat rendah yang diperintahkan oleh mereka, meskipun mereka memiliki ketakutan di dalam hati mereka, karena jumlah yang besar dan niat untuk bertarung di dalam hati mereka, mereka tetap menggigit kepala dan mengikuti semua prajurit tingkat tinggi menuju Fang Yu. Membunuh. Ribuan Gol Protoss berbalik dan bergegas menuju posisi Fang Yu. Satu-satunya tujuan mereka adalah mengepung Fang Yu dan menyelamatkan Dinghai abadi di tangan Fang Yu. Itu datangnya tepat. Fang Yu tersenyum dingin di hadapan hampir 100.000 foto yang datang dengan ganas. Berdengung. Tongkat takdir masih bergetar dan tidak menyerah pada kekuatan Fang Yu. Jadi Fang Yu menangkapnya di depannya. Dia melepaskan tangan yang memegang Dinghai abadi, meraih tongkat takdir dengan kedua tangannya, dan mematahkannya dengan keras. Kakak, garis-garis di permukaan tongkat takdir bermekaran, dan hukum batin bisa meledak terus-menerus. Ia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, kekuatan mengerikan Fang Yu benar-benar menekan kekuatannya yang meledak. Bang! Akhirnya, mencapai titik kritis, tongkat takdir tiba-tiba patah. Energi sihir internal meledak secara menyeluruh. Boom! Energi hukum agung menyebar ke sekeliling, dan akibatnya mengguncang langit. Hampir 100.000 Protoss yang bergegas menuju Fang Yu semuanya dibombardir oleh ledakan energi sihir ini dan berhenti. Boom! Fang Yu memegang kedua bagian tongkat takdir di kedua tangannya, dan dengan pikiran, telapak tangannya menyalakan api yang berkobar. Api emas membakar kedua sisi tongkat takdir. Bising, pada saat ini, senjata ajaib terbaik yang ditempa oleh Yuki Wangu sendiri berubah menjadi abu terbang. Saat dihancurkan, Immortal Dinghai memuntahkan seteguk darah, memegangi tempat Dao Yuan berada, ekspresinya sangat menyakitkan. Tongkat takdir telah dijadikan senjata ajaib olehnya. Penghancuran senjata ajaib dalam hidupnya secara langsung melibatkan Dao Yuannya, menyebabkan vitalitasnya terluka parah. Dan ledakan ini juga menyebabkan sekelompok besar prajurit perang Protoss yang bergegas menuju Fang Yu terguncang hingga jatuh ke tanah, sehingga sulit untuk bergegas maju. Fang Yu membuang sisa-sisa dua bagian tongkat yang telah terbakar menjadi abu, dan mengangkat tangan kanannya. Hei, pedang giok putih muncul lagi. Ledakan, Fang Yu mencengkeram pedang Dewa Giok Putih, dan tersenyum dingin pada pasukan Protoss di depannya. Ji Wangu seharusnya menjadi kura-kura dengan kepala menciut. Kamu adalah hantu bagi orang mati. Di sela-sela kata-katanya, Fang Yu memegang pedang di kedua tangannya dan menebasnya. Ledakan, di antara pedang ini,
yang diberkati adalah kekuatan 10.000 cara. Kekuatan 10.000 cara berbentuk setengah bulan meledakkan hampir 100.000 tentara Protoss di kejauhan. Bubar, bubar, pemimpin kelompok tentara ini mengubah wajahnya secara drastis, berteriak keras, bahkan suaranya pecah. Namun, mereka tidak punya waktu untuk menghindar. Merasakan aura pedang yang ganas menghantam di depannya, armor di tubuhnya mulai hancur, dagingnya mulai hancur, dan ketika rasa sakit datang, semuanya sudah terlambat. Nafas kematian membuat mereka sadar sebelum mereka mati. Menemukan Fang Yu, berarti menemukan kematian. Bum bum bum. Pedang Qi menyapu tubuh para prajurit Protoss sebelum pedang Qi hancur dalam sekejap, dan mereka menghilang ke dunia bahkan sebelum mereka berteriak. Hampir 100.000 tentara, di bawah pedang ini, berapa 80% dari mereka langsung dipenggal. Di antara mereka, juga termasuk senior yang lebih kuat. Adegan ini tidak hanya membuat Protoss gemetar, tetapi juga membuat pasukan iblis terlihat tercengang. Setan-setan di bawah sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi di atas. Banyak tentara iblis bahkan tidak mengetahui identitas Fang Yu. Tapi sekarang, mereka tahu. Identitas tidak penting. Mereka hanya tahu bahwa Fang Yu memiliki kekuatan yang menakutkan dan masih menjadi sekutu mereka. Kali ini, memang ada peluang untuk mengalahkan Protoss. Memikirkan hal ini, iblis menjadi lebih bersemangat. Mereka melihat ke depan. Setelah Fang Yu membunuh Sang Xian dan Dazun satu demi satu, Protoss saat ini, semangat militer sebenarnya mulai terganggu dan kacau. Ini adalah waktu terbaik. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Seluruh pasukan mematuhi perintah dan membunuhku. Robek semua Protoss hingga berkeping-keping. Robek semuanya. Raja Iblis sangat bersemangat hingga dia berteriak keras. Di bawah perintahnya, pasukan 2 juta iblis pulih dan semangat mereka meroket. Bunuh, hancurkan Protoss, bunuh, semuanya. Mereka sudah ketakutan, biarkan Protoss memusnahkan klan hari ini. Di bawah berbagai perintah, pasukan iblis seperti pelangi, niat membunuh ke langit, dan sekali lagi meledakkan sisa pasukan para dewa. Saat ini, posisi Protoss berdiri terus-menerus mundur. Dengan jarak kurang dari 2 mil, mereka akan mundur kembali ke perbatasan klan Biu. Bisa dikatakan mundur dengan mantap. Pemandangan ini pun tampak di mata ribuan suku di benua selatan. Mereka melihat bayangan virtual seperti Fata Morgana di langit, dan wajah mereka perlahan-lahan menjadi pucat. Protoss, kelihatannya sangat buruk. Namun, sejumlah kecil ras yang selalu merasa tidak nyaman dengan Protoss diam-diam bertepuk tangan saat ini, mengepalkan tangan mereka. Protoss menyendiri dan menganggap mereka sebagai semut. Hari ini, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat keburukan Protoss. Mereka tidak peduli siapa yang mengalahkan Protoss. Mereka hanya ingin melihat adegan kekalahan total Protoss. Pada saat ini, di puncak gunung itu, Wang Fan masih dieksekusi. Hahaha, namun, dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Hahaha, Ji Wangu, apa yang secara khusus kamu tunjukkan kepadaku? Apakah Protossmu dipukuli, digeram, dan mundur? Hahaha, harus kukatakan, sungguh indah, indah. Wang Fan yang Tian tertawa, dan tawa itu penuh sarkasme. Pada saat ini, meskipun situasinya sangat buruk, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Itu hanya kematian. Selama sisa hidupnya, bisa melihat pemandangan menyedihkan dari Protoss. Baginya, itu sudah cukup. Selama bertahun-tahun, Protoss telah berada di puncak, mengabaikan 10.000 ras dan menginjak umat manusia. Sekarang, Protoss akhirnya melakukan serangan balik. Terlebih lagi, serangan balik yang dipimpin oleh umat manusia. Pada masa itu, Protoss yang dipimpin oleh Ji Wangu menghasut para iblis untuk menyerang umat manusia, menyebabkan umat manusia menderita kerugian besar, dan akhirnya dikalahkan oleh 2 ras dewa dan iblis. Sekarang, Fang Yu menggunakan metode yang sulit untuk memerintahkan iblis melancarkan serangan umum terhadap para dewa. Biru lebih baik dari biru. Saat ini, Fang Yu telah melakukan lebih baik daripada Yuan Shi Zizun tahun ini. Satu langkah lebih jauh adalah mengalahkan Ji Wangu dan menghancurkan Protoss. Wang Fan berharap dia bisa melihat pemandangan ini. Tawanya bergema di atas aula, tapi tidak ada jawaban. Situasi ini justru membuat Wang Fan benar-benar percaya bahwa Protoss memang sedang panik. Mereka tentu tidak menyangka, hari ini mereka akan menghadapi situasi seperti itu. Ji Wangu, jika kamu tidak muncul lagi, Fang Yu akan menghapus Protossmu.
Wang Fan berkata setelah tertawa. Titik. Bum. Di medan perang, situasinya sudah sangat jelas. Protoss mundur dengan mantap, dan iblis mengejar kemenangan. Pada pandangan pertama, Protoss hendak mundur ke dalam batas klan Biu. Momentum Mozu semakin kuat. Mereka semua ingin masuk ke wilayah klan Biu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, dan ini akan menjadi sebuah pencapaian. Di sisi Fang Yu, dia meremas leher Ding Haixian, melepaskan banyak energi sejati di tangannya, sepenuhnya menekan Ding Haixian. Apakah Jiwamu sudah melarikan diri? Kenapa dia tidak bisa keluar sekarang? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Ding Haixian sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Fang Yu tidak mengharapkan jawaban Ding Haixian. Tangan kanannya semakin keras dan semakin keras retak. Tulang leher Ding Haixian retak. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ding Haixian memohon belas kasihan dengan keras. Meninggalkanmu, siapa yang menyelamatkan Wang Fan? Nada suara Fang Yu dingin, tangan kanannya bahkan lebih kuat. Dia ingin membunuh Ding Hai Immortal, dan kemudian membiarkan Qisuan memimpin, sampai ke klan Dewa Surgawi. Jika Jiwamu tidak muncul, temui saja dia. Dengan lancar, itu juga menghancurkan wilayah Protoss. Retakan, Fang Yu mencubit leher Ding Haixian hingga berkeping-keping, ledakan. Saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap. Cakupan amplopnya terlalu besar untuk diprediksi. Singkatnya, langit dalam bidang penglihatan telah menjadi gelap gulita. Di saat yang sama, nafas kuat jatuh dari langit. Retak. Di langit yang gelap, tiba-tiba guntur mulai menyambar. Bukan guntur ungu, bukan guntur biru biasa, melainkan guntur merah. Meski belum jatuh, kekuatan mengerikan yang meledak setiap kali guntur menyambar bisa benar-benar dirasakan. Nafas yang sangat menakutkan menyelimuti kuartet. Perasaan tercekik menyembur dari hati. Pada saat ini, apakah itu iblis yang mengejar kemenangan, atau Protoss yang terus-menerus mundur? Semuanya mengangkat kepala dan melihat ke arah langit. Rasa penindasan semakin kuat. Setan-setan itu masih ingin melakukannya, mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Kekuatan penindas yang kuat secara langsung ditekan pada masing-masing iblis mereka. Di sisi Protoss, sepertinya tidak ada pengaruh sama sekali. Situasi ini menyebabkan Raja Iblis yang dipimpin oleh ras iblis mengguncang hatinya dan wajahnya berubah. Ini menunjukkan bahwa, di antara Protoss, ada pembangkit tenaga listrik top lainnya yang telah mengambil tindakan. Bebaskan alam yang menyelimuti penonton dalam sekejap, dan pada saat yang sama berikan tekanan spiritual hanya pada iblis mereka. Tingkat kekuatan magis ini tidak dapat dicapai hanya oleh dewa. Banyak Raja Iblis semuanya mengangkat kepala dan melihat ke arah langit. Di belakang, Qisuan juga tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius. Penampilan Fang Yu sangat kuat, melebihi ekspektasinya. Tapi dia tidak bertindak terlalu bersemangat. Karena dia tahu bahwa sejauh ini, dua Protoss terkuat belum muncul. Salah satunya adalah Jiwamu. Yang kedua, adalah eksistensi tertua di antara 4 makhluk abadi. Makhluk surgawi ini dapat digambarkan sebagai keberadaan paling misterius di Protoss, bahkan dalam pertempuran Gunung Tiandao tahun itu, dia tidak pernah muncul. Dan berdasarkan beberapa penyelidikan yang dilakukannya 100.000 tahun yang lalu, dapat dipastikan bahwa kekuatan makhluk abadi atas pada saat itu, mungkin tidak jauh dari Jiwamu saat itu. Adapun apa yang terjadi sekarang, masih belum pasti. Pada saat ini, Protoss sedang mundur dengan mantap, dan dewa misterius legendaris ini harus bergerak. Area ini mungkin merupakan sarana keabadian yang misterius. Banglong. Saat Qisuan masih berpikir, guntur merah yang berkedip di langit tiba-tiba mulai turun. Segala cara diledakkan di antara pasukan iblis. Dan setiap guntur merah dapat menyebabkan ribuan iblis hancur dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Menghindar, bubar, jangan berdiri bersama, bubarkan semuanya, temukan cara untuk menghancurkan area ini. Pada saat ini, pasukan iblis mulai membuat kekacauan. Guntur merah yang terus berjatuhan sangatlah kuat. Banglong, frekuensi tebasan Crimson Thunder semakin tinggi, dan lokasi ledakannya juga tidak teratur. Di bawah pemboman tanpa pandang bulu ini, pasukan iblis mulai runtuh. Banyak Raja Iblis mengangkat kepala dan melepaskan kesadaran ilahi mereka. Mereka ingin mendobrak area ini. Namun,
Kekuatan represif yang mengerikan membuat mereka sulit untuk menyebarkan kesadaran spiritual mereka. Alam penindasan total terhadap kekuatan abadi, kesadaran ilahi, dan tubuh fisik semacam ini belum pernah mereka temui sebelumnya. Anda tahu, mereka hadir dengan pasukan lebih dari 2 juta setan. Hampir mustahil untuk menekan begitu banyak kekuatan tempur sekaligus. Fang Yu juga mengangkat kepalanya saat ini, memandangi langit malam yang gelap di atas. Bang! Guntur merah terdengar. Fang Yu langsung mengangkat Immortal Ding Hai. Ledakan. Tubuh Ding Haixian membantu Fang Yu menahan pukulan ini. Dan kali ini, lubang darah besar muncul di belakang Immortal Ding Hai, dan tubuhnya hampir hancur. Namun sumber daunnya memungkinkan tubuh fisiknya pulih dengan cepat. Lepaskan, Ding Hai. Pada saat ini, suara dingin dan serak terdengar di telinga Fang Yu. Suara ini tidak hanya terdengar melalui telinga, tetapi juga akan mengejutkan jiwa. Fang Yu sedikit mengernyit, mengangkat kepalanya lagi, dan menatap ke langit. Pada saat ini, suara merah perlahan muncul di guntur merah yang terus berkedip di langit. Melihat sosok ini, mata Cisuan bergerak sedikit ke belakangnya, dan dia berkata, Sang Xian Yuanju. Sosok ini menoleh sedikit dan melihat ke arah posisi Cisuan. Cisuan, kamu berani masuk ke Protos. Biksu bernama Yuanju Sang Xian menjawab perlahan, dengan nada yang sangat dingin. Suara itu jatuh begitu saja. Ledakan, guntur merah meledak ke arah Cisuan. Mata Cisuan berbinar, dia segera mengangkat telapak tangannya, dan tubuhnya meledak menjadi sihir. Ledakan, guntur diblokir oleh Cisuan. Namun sedetik berikutnya sebuah telapak tangan raksasa jatuh ke udara. Dengan telapak tangan sebesar itu, Cisuan tidak bisa mengelak sama sekali. Menghadapi telapak tangan raksasa ini, dia mengangkat tangan kanannya, memegang tombak, dan melemparkannya ke atas. Ledakan, telapak tangan raksasa ditembus oleh tombak. Tapi itu masih mengenai Cisuan. Ledakan, tubuh Cisuan terlempar ke udara, terlempar ke tanah, dan meledak dengan suara keras yang memekakkan telinga. Yang mulia, 5 Raja Iblis di kejauhan melihat pemandangan ini, dan mereka semua ingin melangkah maju. Bum-bum, tapi pada saat ini, lusinan petir merah jatuh di udara. Tujuannya adalah 5 Raja Iblis Agung dan banyak Raja Iblis. Ah, Raja Iblis dan Raja Iblis ini semuanya menderita serangan frontal dari guntur, dan mereka jatuh satu demi satu. Di ketinggian, suara yang bersinar dengan cahaya merah membuka tangannya dan berkata, wilayah Protos tidak mengizinkan penghujatan apapun oleh ras rendahan. Setan, apa yang telah kamu lakukan hari ini cukup berdosa untuk menghancurkanmu. Aku, Yuanju Sang Xian, atas perintah dewa, datang dan bunuh kamu. Nada suara Yuanju Sang Xian penuh dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan kata lain, guntur merah yang tak terhitung jumlahnya jatuh di malam yang gelap, meledakkan setiap posisi pasukan iblis. Pada saat ini, pasukan iblis menjerit, dan menjerit terus-menerus, dan pemandangannya sangat tragis. Di pihak Protos, semangatnya telah pulih sepenuhnya. Kemunculan Yuanju Sang Xian dan beberapa tembakan, membuat ras iblis harus membayar mahal. Hal ini memungkinkan banyak tentara Protos menghidupkan kembali semangat juang mereka. Yuanju, kamu benar-benar telah mencapai pencerahan sempurna. Cisuan terbang keluar dari tanah yang rusak, menatap sosok di langit, dan berkata dengan suara yang dalam. Dao surgawi hanya akan menyukai jalan yang benar, bukan jalan yang memberontak. Yuanju Sang Xian melihat ke bawah pada posisi Cisuan dan mengangkat satu jari. Ledakan, lokasi Cisuan langsung rusak dan berubah menjadi lubang pembuangan sejauh puluhan mil. Tidak ada nafas yang bisa membuat Fa melonjak, dan tidak ada adegan di mana Fa bisa disebarkan. Yuanju Sang Xian baru saja mengulurkan jarinya, dan menyebabkan efek destruktif dalam sekejap. Ini adalah Quan Wu Tianxian. Dao Yuan terbuka penuh, dan semua mantra dari level manapun diselesaikan dalam sekejap, tidak diperlukan waktu untuk kondensasi, dan tidak ada yang disebut pendahuluan dan pembuatan bir. Selama Anda menembak, Anda dapat menyebabkan kerusakan besar. Cisuan jatuh ke tanah, dan ada jaring yang ditenun dari guntur yang menekannya, membuatnya sulit untuk bangun. Dia memang mengira Yuanju Sang Xian mungkin telah menyelesaikan Wu Tianxian. Tapi dia tidak menyangka Quan Wu Tianxian akan sekuat itu. Dia juga sudah sangat dekat dengan level Tianxian Quan Wu, tetapi setelah pertempuran Gunung Tiandao, dia terpaksa menggunakan hidup dan mati untuk melarikan diri, dan basis budidayanya turun tajam, dan dia hanya bisa mendaki lagi. Sekarang,
Di hadapan Quan Wu Tianxian yang asli, kekuatan open source 10 jarinya tidak bisa digunakan sama sekali. Ditekan sepenuhnya, bahkan sulit untuk digerakkan. Cisuan, apa yang akan terjadi pada para dewa, kamu harusnya sangat jelas. Yuan Ju Sangxian menundukkan kepalanya, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah, dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun suaranya mampu membuat setiap biksu yang hadir dapat mendengar dengan jelas. Pembunuhan, lelucon, dan sikap dingin yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Mengusir, namun, pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba berkedip di belakang Yuan Ju Sangxian. Ini adalah serangan, namun, Yuan Ju tidak pernah kembali. Di belakangnya, tiba-tiba puluhan bayangan tinju muncul. Kuan Ying bergegas menuju sosok emas yang tiba-tiba muncul di belakang. Itu adalah Fang Yu. Responnya begitu cepat. Mata Fang Yu berbinar-binar, dan segera mengangkat Ding Hai Han abadi yang dia pegang dengan tangan kanannya, dan berdiri di depannya. Bum-bum, lusinan bayangan tinju meledak di tubuh Ding Haixian. Ah! Ding Haixian berteriak berulang kali. Setiap bayangan tinju membuatnya kesakitan dan hampir menembus tubuhnya. Namun Dao Yuan miliknya masih mempertahankan tubuh fisiknya, tidak membiarkannya pecah. Lusinan bayangan tinju membuat suara teredam di tubuh Ding Hai Immortal, yang sangat tragis. Kamu bahkan tidak membiarkan temanmu pergi, dan kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin menyelamatkannya. Fang Yu menarik Ding Haixian ke samping dan berkata pada Yuan Ju Sangxian. Namun, dia hanya bisa melihat punggung Yuan Ju Sangxian. Yuan Ju Sangxian masih tidak menoleh ke belakang. Bang! Pada saat ini, guntur merah jatuh dari langit. Fang Yu bereaksi sangat cepat, dan kemudian mengangkat Ding Haixian ke atas kepalanya. Ledakan, tubuh Ding Haixian menerima pukulan lagi, dan seluruh tubuhnya mengejang hebat. Wow, kembalilah. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh temanmu? Fang Yu bertanya dengan mata terbuka lebar. Desir-desir. 3. Suara retakan terdengar. Retak, 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 retak. Pada saat yang sama, 4 tangan tak terlihat muncul di samping Fang Yu. Lengan dan kaki yang mereka pegang secara terpisah meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dengan paksa menahan anggota tubuh Fang Yu. Di saat yang sama keempat tangannya juga melepaskan semburan aura yang sangat merusak langsung ke tubuh Fang Yu. Dan pada saat ini, meridian Fang Yu mengalami dampak yang sangat kuat. Di saat yang sama, ada panah tajam yang bisa dipadatkan dengan 3 metode merah tua di belakang. Setiap anak panah menembus posisi dantian Fang Yu. Bagi para beku, itu setara dengan titik mati, kunci sebenarnya. Retakan, tanpa diduga, Fang Yu, yang tampaknya terikat oleh anggota tubuhnya, masih bisa berbalik dengan tiba-tiba, dan membanting Ding Haixian yang dipegang di atas kepalanya, menghalanginya. Ledakan, 3 anak panah tajam berturut-turut menembus posisi kemaluan Ding Hai yang abadi. Oh ah ah. Ding Haixian menjerit berulang kali, dan rasa sakitnya luar biasa. Sekali lagi, lepaskan dia. Yuan Ju Sangxian perlahan berbalik dan menghadap Fang Yu. Saat ini, Fang Yu bisa melihat wajah Yuan Ju Sangxian. Wajahnya masih sangat muda, pupil matanya bersinar merah, dan ada tanda lingkaran bergelombang di dalamnya. Wah, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan, kekuatan isap yang kuat langsung bekerja pada Ding Hai yang abadi. Dia ingin mengambil paksa Ding Haixian. Apakah kamu ingin bersaing denganku untuk mendapatkan kekuatan juga? Mulut Fang Yu meringkuk, tersenyum dingin, dan meraih Ding Haixian dengan satu tangan. Ah, Ding Haixian, diseret oleh kedua sisi, adalah pesta yang paling menyakitkan. Jeritannya tidak pernah berhenti. Kakak, tubuh Ding Hai yang abadi tiba-tiba terkoyak. Ekspresi Yuan Ju Sangxian dingin, kekuatannya terus meningkat. Tapi tidak peduli seberapa besar kekuatannya meningkat, dia tidak bisa menarik Ding Haixian. Wah, matanya bergerak, dan beberapa anak panah tajam menyerang Fang Yu dari belakang. Bum-bum, Fang Yu bahkan tidak bersembunyi, membiarkan panah tajam ini mengenainya. Dia bahkan tidak mengerutkan keningnya. Yuan Ju Sangxian malah mengerutkan kening. Bang! Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menendang perut Yuan Ju Sangxian. Begitu mata Yuan Ju Sangxian bergerak, ada bekas gong di perutnya. Segel gong ini melibatkan hukum seluruh ruang dan sangat kuat. Ledakan, suara keras, ruang di mana Fang Yu dan Yuan Ju Sangxian berada sangat terkejut. Gang Yin tampak hancur, tetapi tidak sepenuhnya hancur.
Tapi tendangan kedua Fang Yu sudah berhasil dilakukan. Ledakan. Saat ini, Gang Yin telah hancur. Dengan ruang di sekitarnya hancur. Kaki Fang Yu menendang perut Yuan Ju Sangxian. Kekuatan yang menakutkan membuat Yuan Ju Sangxian mendengus, hukum Dao-Dao yang diberkati di tubuhnya bergetar, dan tubuhnya terbang terbalik. Kamu mati karena temanmu ingin kamu mati, ingat. Fang Yu membalikkan tubuh Ding Haixian, dan tiba-tiba meraih tangan kanannya ke arah dantiannya. Bang! Dao Yuan di dalam Ding Hai abadi dipegang di tangannya oleh Fang Yu dan secara paksa ditarik keluar dari tubuhnya. Kakak, Bang Rong, saat ini, karena kerusakan Dao Yuan, tubuh immortal Ding Hai hancur. Jeritannya juga berhenti tiba-tiba. Fang Yu memegang Dao Yuan seukuran kepalan tangan ini dengan tangan kanannya. Dao Yuan bersinar dengan cahaya terang, dan kekuatan agung yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Wah! Fang Yu berlari ke depan dan menyusul Yuan Ju Sangxian yang terbang keluar. Yuan Ju Sangxian mengatupkan tangannya ke udara. Bum bum bum. Berbagai mantra pembatas langsung bekerja pada tubuh Fang Yu. Kekuatan seluruh bidang digunakan untuk membatasi Fang Yu. Pada saat yang sama, guntur merah yang tak terhitung jumlahnya di langit mengembun menjadi satu, menghantam langsung ke arah Fang Yu. Bang Long. Fang Yu sangat cepat, seperti kilatan cahaya, menghindari guntur merah. Boom! Guntur meledak di tanah, meledakkan dunia. Tanah dalam radius ribuan mil berguncang hebat, dan debu kerikil beterbangan di udara. Saat ini, Fang Yu sudah bergegas ke tubuh Yuan Ju Sangxian. Menghadapi Fang Yu yang berada di dekatnya, Yuan Ju Sangxian menembakkannya. Ledakan, hukum yang menakutkan dapat dilepaskan secara instan. Tapi sosok Fang Yu melintas, tapi dia lolos dari pukulan itu. Kekuatan telapak tangan ini malah meledak ke kelompok tentara Protoss di belakang. Boom! Sebuah cetakan telapak tangan muncul, menyebabkan ribuan pasukan Protoss mati mendadak. Kamu anjing tua, bagaimana kamu tahu cara membunuh teman dan bawahanmu sendiri? Fang Yu telah tiba di depan Yuan Ju Sangxian dan berkata dengan sinis. Dengan kata lain, dia memegang telapak tangan kanan Ding Haixian Dao Yuan, dan langsung menekannya ke depan. Ini adalah sumber dari anjing tua Ding Hai, kamu bisa menelannya untuk Lao Su. Mata Fang Yu memerah. Arti haus darah dari White Jade Excalibur membuatnya sama menakutkannya dengan membunuh dewa. Murid Yuan Ju Sangxian tiba-tiba menyusut. Dia benar-benar mengeluarkan Dao Yuan dari Kei Yuan Tianxian untuk menyerang. Sungguh kejam, tapi dia tidak akan mundur. Dia adalah dewa yang memiliki pemahaman penuh, bagaimana dia bisa takut pada umat manusia. Yuan Ju Sangxian sangat marah, dan segel Fabundar muncul di telapak tangan kirinya, meledak ke arah Fang Yu. Dua telapak tangan bertabrakan di udara. Dao Yuan Ding Haixian, meledak. Ledakan basis budidaya Dewa Surgawi Kei Yuan 9 jari, tingkat kengerian yang disebabkan olehnya sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Boom! Pada saat ini, sebuah lubang besar langsung meledak dari langit dan malam. Boom boom! Ruang di sekitarnya terus-menerus hancur. Ah! Pusat ledakan Yuan Ju Sangxian tidak lagi tenang seperti sebelumnya, raung. Seluruh lengan kanannya pecah dari daging hingga tulang. Namun, Fang Yu membawa energi sihir menakutkan di sekitarnya yang melonjak, masih mengulurkan tangan kirinya ke depan, meraih kepala Yuan Ju Sangxian dari belakang. Anjing tua Yuan Ju, ayo. Mata Fang Yu berlumuran darah, meraih kepala Yuan Ju Sangxian, dan tiba-tiba menekan ke depan. Pada saat yang sama, dorong lutut kanan Anda ke depan. Bang! Dengan suara keras, kepala Yuan Ju Sangxian tiba-tiba meledak. Meski kepala Yuan Ju meledak karena kekuatan Fang Yu, tangannya masih membentur dada Fang Yu. Di telapak tangannya, dua kelompok energi sihir merah terkondensasi. Ini adalah kekuatan surgawi unik yang dikembangkan oleh Yuan Ju Sangxian. Dia menamai kekuatan abadi ini, kekuatan abadi gelombang kemarahan. Ya, itu dia. Menghadapi telapak tangan yang meledak, Fang Yu menyeringai, menunjukkan senyuman yang kejam dan kejam. Dia mengangkat tangannya dan langsung menggenggam lengan Yuan Ju Sangxian yang terulur. Kakak, Yuan Ju Sangxian mengertakkan gigi, tapi tidak bisa lagi menggerakkan tangannya ke depan. Ledakan. Jadi, dia langsung meledakkan kekuatan abadi dari gelombang mengamuk yang terkondensasi di kedua telapak tangannya. Pintu kosong di dada Fang Yu terbuka lebar, dan tidak ada pertahanan sama sekali. Engah. Dua kelompok kemarahan yang menakutkan dan kekuatan abadi baru saja meledak di dadanya. Namun,
Fang Yu menerima pukulan itu dengan tiba-tiba. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan tubuhnya jernih, bersinar dengan cahaya suci. Bagaimana itu mungkin? Hati Yuan Ju Sangxian terguncang. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba memutar tangannya. Retakan, lengan Yuan Ju Sangxian langsung patah. Kamu telah bersembunyi begitu lama, dan kamu berani melawanku dalam pertarungan jarak dekat. Haruskah aku mengatakan kamu berani, atau kamu bodoh? Fang Yu mencibir. Di saat yang sama, dia menjentikkan kaki kanannya ke belakang dan menendang ke depan secara tiba-tiba. Ledakan, kaki ini langsung menendang dada Yuan Ju Sangxian. Yuan Ju Sangxian langsung ditendang ke dalam lubang darah di dadanya. Bahkan tubuh Geng Xianli setingkat Kuan Wu Tianxian dengan mudah dipatahkan. Swiss, tubuh Yuan Ju Sangxian merasa malu setelah dipukul dengan keras satu demi satu. Kepalanya pecah, lubang darah besar dilubangi di dada, dan kedua lengannya patah. Bagi makhluk apapun, cedera seperti itu sangatlah serius. Meskipun itu Kuan Wu Tianxian, meskipun dia tidak akan mati karena ini, rasa sakit dan kekuatan abadi yang dikeluarkan untuk memperbaiki tubuhnya dengan cepat adalah nyata. Terutama Fang Yu yang baru saja menggunakan Dao Yuan Ding Hexian sebagai metode ofensif, dan kerusakan yang ditimbulkan bahkan lebih mengerikan. Jika Yuan Ju Sangxian tidak sepenuhnya memahami basis budidaya Tianxian, pukulan itu akan cukup untuk memusnahkannya. Kakak, Yuan Ju Sangxian terbang terbalik sambil memulihkan tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh fisiknya pulih secara utuh, menahan sosoknya di udara. Dia menatap Fang Yu, yang masih berada di tengah ledakan, dengan mata yang sangat dingin. Pada saat ini, Yuan Ju Sangxian, selain rasa sakit, lebih kejam. Sebagai kepala dari 4 makhluk abadi di Istana Tianshan, pembangkit tenaga listrik tertinggi di tingkat tertinggi, di depan umat manusia seperti Fang Yu, dia dirugikan satu demi satu. Kesombongan dalam hatinya tidak memungkinkan dia gagal seperti ini. Bum bum bum. Pada saat ini, kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan sebelumnya terus menyebar. Bahkan pasukan dewa dan iblis yang sangat jauh pun terguncang oleh ledakan kekuatan ini. Kelompok yang lebih dekat, apakah itu Protoss atau iblis, tubuh mereka dimusnahkan dalam sekejap, sungguh tragis. Langit dan bumi masih berguncang hebat, puing-puing di tanah tersapu badai pasir dan melesat langsung ke langit, sedangkan malam gelap asli di atas langit telah terhempas oleh lubang besar, dan terus-menerus runtuh. Pemandangan ini sama mengejutkannya dengan akhir dunia. Bahkan di berbagai suku di benua paling selatan, melihat pemandangan ini, jantungnya berdebar-debar dan kaget. Tingkat perang ini merupakan dimensi lain bagi mereka. Pada saat ini, mereka tidak memiliki pikiran apapun, mereka hanya melihat ke atas dengan pandangan kosong dan melihat ke gambar virtual yang tinggi di langit. Mereka tidak tahu siapa yang akan memenangkan kemenangan terakhir. Mereka hanya tahu bahwa apa yang terjadi sekarang pasti akan meninggalkan kekayaan yang sangat besar dalam sejarah benua Yunyu. Mereka menyaksikan sejarah. Di aula jauh di dalam wilayah klan surgawi, Wang Fan juga membuka matanya lebar-lebar, melihat gambar virtual di depannya. Yuan Ju, makhluk abadi paling misterius telah mengambil tindakan. Dalam hal ini, dia masih merasa gugup. Sulit untuk memprediksi betapa menakutkannya kekuatan Kuan Wu Tianxian. Saat ini, gambar yang ditampilkan oleh tirai tipis di depan telah tertutup oleh banyak asap dan debu, dan sulit untuk melihat situasi spesifiknya. Tapi bagaimanapun juga, Wang Fan masih percaya bahwa Fang Yu bisa mengalahkan Yuan Ju Sangxian. Huhuhu. Di langit, banyak asap dan debu memenuhi langit. Pasukan dewa dan iblis semuanya pusing oleh ledakan teroris tadi, dan untuk sementara berhenti bertarung satu sama lain. Di sisi Mozu, Cisuan menatap lurus ke langit. Dan 5 raja, iblis besar di kejauhan, serta banyak raja iblis, juga berdiri diam, memandangi medan perang di kejauhan. Yuan Ju, benar-benar melawan arah angin. Cisuan menatap mata Fang Yu, dan keterkejutannya masih berlanjut. Demi kekuatan Fang Yu, dia benar-benar merasa melihat ke arah jurang maut. Dihadapkan dengan master hebat open source 5 atau 6 jari, bunuh dalam hitungan detik. Di hadapan Dewa Sumber terbuka 89 jari, pembunuhan kedua. Sekarang, menghadapi Yuan Ju Sangxian di level Kuan Wu Tianxian, Fang Yu masih unggul secara keseluruhan. Anda tahu, Dewa Sumber terbuka 5 jari menuju pencerahan penuh para dewa, kesenjangan selama periode ini begitu besar sehingga tidak ada cara untuk menggambarkannya dengan kata-kata, Bang.
Cisuan masih linglung, dan terjadi ledakan lagi di langit. Fang Yu berubah menjadi kilatan emas, bergegas menuju Yuanju Sangxian di kejauhan. Iori berkedip, wajah Yuanju Sangxian muram, dan sosoknya langsung menghilang di tempatnya. Dalam 2 ronde pertarungan sebelumnya, dia telah mendapat cukup banyak pelajaran. Jangan pernah memberi Fang Yu kesempatan untuk mendekat. Bentuk tubuhnya berubah menjadi 8 alam di langit, dan semuanya menyebar. 10 pasti menarik. 8 sosok Yuanju Sangxian mengangkat tangan dan mencubit Jue di udara. Mantranya dilepaskan secara instan. Fang Yu, yang bergegas menuju keabadian Yuanju, muncul satu demi satu di ruang sekitar tubuhnya, totalnya 10. Om, 10 segel Dharma melepaskan yin ke energi sihir dingin, meledak ke arah Fang Yu dari 10 arah, membentuk amplop lengkap. Di saat yang sama, mata Yuanju menatap peri itu. Di belakangnya, cahaya ilahi berkedip-kedip. Hantu seperti matahari muncul di belakangnya. Bum bum bum. Pada saat ini, napasnya semakin kuat, mencapai titik yang mencakup ribuan mil. Bum bum bum. Kerikil di tanah naik dengan cepat. Tubuh Yuanju Sangxian berada di posisi paling tengah, menghadap Fang Yu sambil menunjuk. Ledakan. Di atas kepala Fang Yu, hantu jari raksasa muncul, langsung mengenai tubuhnya. Pada saat ini, Fang Yu bisa merasakan hukum kekuasaan yang kuat bekerja padanya. Kekuatan ini sangat menakutkan. Para biksu teratas sendiri mungkin tidak memiliki kekuatan yang kuat, tetapi mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka dalam setiap pukulan dengan menjalankan hukum kekuatan. Dan untuk latihan fisik seperti Fang Yu, semua kekuatan berasal dari diri sendiri. Oleh karena itu, pertemuan Fang Yu dengan jari ini sebenarnya merupakan konfrontasi antara kekuasaan dan hukum kekuasaan. Bang Long, sosok Fang Yu jatuh pada jarak tertentu, tapi dia terbalik dan menendang kakinya. Ledakan, dia bergegas ke Yuanju sekali lagi. Di samping Yuanju Sangxian, ada 7 klon, yang juga memiliki aura kuat. Mereka menggunakan tinju, atau menggunakan telapak tangan, atau mengulurkan jari. Saat berada di udara, 8 hantu raksasa terus menghantam Fang Yu. Meskipun hantu itu tampak ilusi, hukum kekuatan yang terkandung di dalamnya sangatlah menakutkan, cukup untuk membunuh ribuan dewa dan iblis dalam sekejap. Bum bum bum. Di ketinggian, ledakan terus berlanjut. Jelas sekali, Fang Yu terus-menerus dibombardir. Saat ini, kemarahan di dada Yuanju Sangxian sedikit mereda. Karena dia tahu bahwa dia telah mendapatkan kembali inisiatif dan berada di atas angin. Dia adalah dewa pencerahan. Bertarung dalam pertarungan jarak dekat memang bukan kelebihannya. Tapi sekarang, selama jaraknya melebar dan Fang Yu tidak dekat, dia akan bisa mengerahkan kekuatannya. Tampaknya Fang Yu sangat bergantung pada pertarungan jarak dekat. Begitu dia tidak diperbolehkan bermain, maka, dengan ribuan kekuatan magis yang dia kuasai, Fang Yu bisa dimainkan sampai mati. Bum bum. Di ketinggian, hantu raksasa yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Dengan serangkaian cetakan telapak tangan yang kuat dan menakutkan, bayangan kepalan tangan meledak ke arah Fang Yu tanpa jalan buntu. Di udara, Fang Yu terus mengalami pukulan berat. Hanya saja, saat mengalami pukulan berat, Fang Yu juga mengangkat kepalanya, melihat ke-8 sosok di atas, dan menjalankan hukum penampilan. Yuanju Sangxian tidak sengaja menyembunyikan tubuh aslinya. Hanya saja kekuatan energi sihir yang dikeluarkan ke-7 klonnya sama persis dengan tubuh aslinya. Dengan kata lain, Fang Yu saat ini setara dengan menghadapi pengepungan 8 Kuan Wu Tianxian. Fang Yu, kamu hanya latihan fisik. Pada saat ini, Yuanju Sangxian berbicara, dengan nada sarkasme dingin. Alasan mengapa kultivasi fisik tidak pernah menjadi arus utama adalah karena cacat yang jelas terlihat. Yuanju Sangxian melanjutkan, di hadapan seorang biksu dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, kamu memang bisa menghancurkannya. Tapi menghadapku, mulai sekarang, kamu tidak lagi memiliki kesempatan untuk mendekat. Di hadapanku, kamu hanyalah boneka yang kuat. Di sela-sela kata-katanya, tubuh Yuanju Sangxian membuka tangannya. Om, pada saat ini, terjadi perubahan mendadak antara langit dan bumi. Langit menjadi redup, dan tanah yang runtuh telah menjadi api penyucian yang mengalirkan plasma darah merah. Di tengah teriknya panas, ada juga yang masuk angin. Perasaan ini, yang meliputi seluruh dunia, membuat semua biksu yang hadir merasa sangat tidak nyaman. Kunci penyelamatan jiwa.
Yuan Ju Sangxian menunjuk ke arah Fang Yu dan mengulurkan jarinya. Di udara, siluet humanoid tiba-tiba muncul di belakang Fang Yu. Sosok manusia ini sama persis dengan sosok Fang Yu. Wah, siluet humanoid ini dengan cepat menghantam Fang Yu dari belakang. Pada saat ini, garis besar sosok manusia ini benar-benar tumpang tindih dengan sosok Fang Yu, seolah-olah menyatu. Saat ini, Fang Yu hanya merasa terkejut. Kekuatan penekan yang kuat menahan tubuhnya ke atas dan ke bawah, serta anggota tubuhnya. Dia ingin pergi, tapi dia akan dihadang oleh kekuatan yang sama. Ini adalah transfer kekuasaan, yang termasuk dalam penggunaan hukum kekuasaan yang luar biasa. Fang Yu mengangkat kepalanya untuk menatap Yuan Ju, sedikit menyipit. Dibandingkan dengan Kei Yuan Tianxian, kekuatan Kuan Wu Tianxian memang berada di level lain. Setidaknya untuk saat ini, Fang Yu benar-benar tidak mengandalkan kecepatan atau kekuatan untuk mendekat. Hanya saja alasan kenapa dia terlihat mengandalkan tubuh fisik untuk menyerang hanya karena dia menyukainya. Dari kecil hingga besar, hingga saat ini, ia lebih cenderung menggunakan daging untuk menyelesaikan lawan. Menurutnya, mengandalkan pertarungan jarak dekat dan tubuh fisik bisa membunuh lawan lebih cepat. Tidak peduli apa, itu tidak berarti. Fang Yu tidak bisa mengejar. Di masa lalu, sebelum menembus 10.000 lapisan periode pemurnian Qi, dia tidak dapat mengintegrasikan langit dan bumi, yang memang mencegahnya untuk mengeluarkan banyak mantra kuat. Tapi sejak menembus 10.000 lapisan periode pemurnian, tidak ada masalah seperti itu. Di masa lalu, bersama Lin Batian, dia mengandalkan berbagai metode untuk mendapatkan mantra terlalu banyak. Terlalu banyak yang membuat saya terpesona, dan saya tidak tahu mana yang lebih baik. Sekarang, menghadapi Kuan Wu Tianxian, saatnya merapal mantra. Pada saat ini, Qi Xuan, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, juga menatap Fang Yu dengan cermat. Kata-kata Yuan Ju Sangxian juga mengingatkannya. Memang, sejauh ini, Fang Yu belum menggunakan terlalu banyak mantra. Apakah ini berarti, Fang Yu masih memiliki kekurangan? Jika seorang beku hanya dapat mengandalkan tubuhnya, kekurangannya terlalu kentara, dan ia dapat dengan mudah ditangkap oleh lawannya. Dengan cara ini, itu tidak bisa dianggap benar-benar tak terkalahkan. Saat ini, Fang Yu di lapangan tersenyum tipis dan ingin mengangkat telapak tangannya. Namun seluruh tubuhnya dikunci oleh kekuatan yang menakutkan. Kakak, Fang Yu dengan paksa meningkatkan kekuatannya, menyebabkan siluet sosok manusia mengeluarkan suara teredam. Ledakan, setelah kekuatan mencapai titik kritis, hukum kekuasaan tidak akan berfungsi lagi. Karena hukum kekuasaan ada batasnya, dan kekuatan Fang Yu, dalam pandangannya sendiri, tidak dapat dibatasi. Metode rahasia Dayan, jiwa sudah mati. Fang Yu menutup telapak tangannya di depannya, dan memikirkan Fa Jue. Hai, saat ini, cahaya biru muncul di telapak tangannya. Cahaya biru dilepaskan. 8 berkas cahaya ditembakkan dari depan telapak tangan, langsung menghantam 8 sosok Yuan Ju Sangxian di langit. Ini adalah mantra tingkat peri yang sebenarnya. Jika Anda mengikuti standar Li Huoyu, inilah hukum peri. Boom, boom, boom. Yuan Ju Sangxian tidak mengelak. Karena nafas mantra ini tidak kuat. Menurutnya, dosis kecil itu tidak layak untuk disebutkan. Masing-masing klonnya hanya mengangkat satu jari. 1000 cermin mendalam. Hai, 8 avatar Yuan Ju Sangxian semuanya membentuk cermin halus di depan mereka. Boom! Detik berikutnya, 8 lampu biru meledak di depan 8 klon Yuan Ju Sangxian. Cahaya itu sendiri tidak mematikan, dan langsung melewati cermin Qianxuan, memantulkan tubuh Yuan Ju Sangxian. Hah, Yuan Ju Sangxian sedikit mengernyit. Karena sinar ini tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya, dia bahkan tidak merasakannya. Haha, Fang Yu, apakah ini teknikmu? Yuan Ju Sangxian mencibir, matanya menatap ke arah Fang Yu. Dia ingin melakukan keabadian, tapi saat ini, Fang Yu di bawah, telapak tangannya tiba-tiba terpisah. Ledakan, pada saat ini, cahaya biru yang menyinari tubuh 8 makhluk abadi di Yuan Ju tiba-tiba memiliki kekuatan robek yang mengerikan. Kekuatan ini bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Bukan merobek daging, tapi merobek hubungan antara jiwa dan daging. Pada saat ini, Yuan Ju Sangxian merasakan sakit yang luar biasa. Jika rasa sakit pada daging 10 poin, maka rasa sakit yang sama berada di atas jiwa, setidaknya 50 poin. Terlebih lagi,
Ini adalah rasa sakit yang tiba-tiba. Yuanju Sangxian sama sekali tidak merasa jiwanya dikendalikan. Pada saat ini, roh dari 7 klon yang tersisa dirobek dan dipisahkan dari dagingnya. Hantu klon itu sudah rapuh, dan segera roboh di udara. Di ketinggian, hanya Yuanju Sangxian yang masih mendukungnya. Jeritannya sangat kuat. Sebagai Kuan Wu Tianxian, kekuatan rohnya secara alami sebanding dengan biksu biasa. Namun, saat ini, jiwanya masih terkoyak, hampir terkoyak. Seorang beku, sekuat apapun kekuatannya, sekali jiwanya dirusak, itu adalah kerusakan yang fatal, tidak dapat diubah. Oleh karena itu, Yuanju Sangxian saat ini tidak hanya diliputi oleh rasa sakit, tetapi juga harus melepaskan segala cara yang ada untuk menjaga keabadian jiwa. Hei, serangkaian metode sihir untuk melindungi jiwa ditampilkan. Metode sihir tingkat keabadian yang sebenarnya di bumi begitu kuat untuk menghadapi keabadian surgawi yang tercerahkan. Mata Fang Yu berkedip. Pada saat ini, dia masih dalam keadaan aslinya posisi dan tidak menggunakan kesempatan ini untuk bergegas menuju Yuanju. Dia hanya mengangkat telapak tangan kanannya dan membidik Yuanju Sangxian. Om, cincin kekuatan sihir terkondensasi di telapak tangannya. Anjing tua, Yuanju, aku ingin menghancurkanmu dari dekat, atau menggunakan metode peri untuk menghancurkanmu. Itu hanya masalah pilihan. Telapak tangan kanan Fang Yu menghadap Yuanju Sangxian tinggi di langit sambil mencibir, hanya saja kamu sepertinya ingin dihancurkan oleh mantraku, maka aku akan memenuhimu, berdengung. 10 dering, 20 dering, 30 dering, 50 dering. 100 dering, 150 dering. Superposisi jumlah cincin membuat telapak tangan Fang Yu semakin menakutkan. Di ketinggian, Yuanju Sangxian masih berjuang untuk mendukung, menentang teknik kematian jiwa Dewa Fang Yu. Dia sekarang tidak punya waktu untuk peduli pada Fang Yu. Kekuatan merobek jiwa terlalu kuat. Jika dia setengah santai dan jiwanya rusak, niscaya dia akan mati. Berdengung, jumlah cincin di lengan kanan Fang Yu telah mencapai 200. Bum. Pada saat ini, nafasnya sangat menakutkan, dan hembusan angin langsung bertiup. Pada saat ini, ladang yang dilepaskan Yuanju Sangxian sudah sangat tidak stabil karena masalahnya sendiri, berguncang terus-menerus, dan hampir runtuh. Anjing tua Yuanju, kembalilah dan bangun kembali. Fang Yu berbicara dengan dingin, dan Faneng di telapak tangan kanannya meledak ke arah Yuanju Sangxian. 200 cincin, telapak tangan dewa tertinggi. Ini adalah intensitas yang belum pernah digunakan Fang Yu sebelumnya. Pukulan ini hampir mengosongkan sejumlah besar ki sejati yang tersimpan di tubuhnya. Bang Long, suara kerasnya memekakkan telinga. Sekelompok kekuatan besar diberkati oleh 200 kekuatan sihir cincin, dan saat itu meledak, kekuatan besar itu telah mencapai tingkat keruntuhan bintang yang menantang surga. Boom, Fang Yu sendiri terkena serangan balik dan terjatuh pada jarak tertentu. Di ketinggian, menghadap Yuanju Sangxian, yang dapat dibombardir secara langsung dengan metode horor ini, pada saat ini, matanya melebar. Itu adalah mantra lain yang tidak dilepaskan dengan satu pukulan, dan kekuatannya tidak dapat diperkirakan sama sekali. Saat ini, Yuanju Sangxian hanya bisa mengertakkan gigi, menahan rasa sakit jiwa yang terus-menerus terkoyak, dan mengangkat telapak tangannya. Peta Wan Feng Xuangang. Di depan Yuanju Sangxian, sebuah gambar besar muncul. Ini adalah senjata peri yang bisa membentuk pertahanan mutlak. Pada saat ini, dalam menghadapi pemboman Faneng yang begitu menakutkan, dia tidak punya cara lain selain melepaskan diagram geng mendalam 10.000 segel ini secepat mungkin untuk melawan. Gambarannya terungkap, dan kekuatan telah tiba. Boom. Di langit yang tinggi, Yuanju Sangxian dan gambar yang terbentang di depannya semuanya ditelan oleh Faneng dalam sekejap. Aku bisa menahannya. Aku bisa menahannya. Kamu tidak bisa membunuhku, aku Yuanju, dewa tertinggi kedua dari Protos. Yuanju Sangxian meraung. Ada rasa sakit, kemarahan, dan niat membunuh dalam suaranya. Sebelum perang, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menderita krisis hidup dan mati sekarang. Bagaimana dia bisa begitu malu karena dia adalah dewa pencerahan? Tunggu, mata Yuanju Sangxian terbuka lebar, dan bayangan dewa seperti matahari di belakangnya terus berkedip, melepaskan kekuatan agung dari gelombang kemarahan. Wan Feng Xuangang mencoba mendukungnya di depannya, secara tiba-tiba menahan ledakan energi sihir. Yuanju Sangxian meraung ke langit,
dan 7 lubang mengeluarkan darah. Daoyuannya bergetar hebat saat ini, dan bahkan beberapa retakan muncul. Namun, dia tetap memegangnya dengan paksa, dan tidak dihancurkan. Dia mengertakkan gigi pada gambar di depannya. Bum bum bum. Kekuatan telapak tangan dewa tertinggi 200 cincin masih meledak ke atas. Dari kejauhan, pemandangan ini sungguh spektakuler. Energi magis yang membumbung ke langit, mengandung sinar cahaya warna-warni, menembus langit. Tanpa diduga, ini tidak hancur dalam sekejap. Ini Tianxian Kuanwu, memang cukup mumpuni. Lalu, mata Fang Yu dingin dan dia mengangkat telapak tangan kirinya. Wah, cahaya perak berkedip di depan telapak tangannya. Tombak suci di langit. Fang Yu mengepalkan tombak suci di langit, memberkati kekuatan 10.000 cara dan meninggalkan api. Ledakan. Pada saat ini, tubuh tombak dari Celestial Halberd terbakar dengan nyala api kemasan, dan pada saat yang sama, lapisan luarnya bersinar dengan cahaya ungu. Fang Yu menghadap Yuanju Sangxian di dataran tinggi dan tiba-tiba melemparkan tombak suci ke langit. Wah, tombak suci langit meledak di udara, seperti anak panah yang tajam, membawa dampak yang mengerikan, meledak ke arah Yuanju. Saat ini, Yuanju Sangxian masih berjuang untuk mendukung, melawan kekuatan telapak tangan dewa yang Maha Esa. Detik berikutnya, wah, tombak suci di langit, langsung mengenai bagian tengah petawan Feng Shuangang, dan menembusnya. Pertahanan mutlak yang dibentuk oleh gambar ini telah rusak. Yuanju Sangxian membuka matanya lebar-lebar dan membuka mulutnya, tapi di kemudian hari dia bisa berteriak. Ledakan, sebab, di saat berikutnya, tombak langit telah menembus dadanya. Hah, kekuatan destruktif dari kekuatan Wan Dao menghancurkan tubuh Yuanju Sangxian. Pada saat yang sama, Li Huo terbakar, dan terbakar dengan sangat hebat. Pada saat ini, Yuanju Sangxian benar-benar menghancurkan pertahanan dan pingsan. Metode rahasia Dayan diterapkan padanya dan telapak tangan dewa tertinggi yang meledakkannya, serta kekuatan 10.000 Dao dan Li Huo yang dibawa oleh tombak suci di langit bersama untuk menghancurkannya. Bum bum, dalam suara ledakan, tubuh Yuanju Sangxian hancur dalam arti sebenarnya dan dimusnahkan sepenuhnya. Boom! Kekuatan telapak tangan dewa tertinggi melesat ke langit, dan suara terus berlanjut. Aura Yuanju Sangxian telah menghilang, dan ladang yang dilepaskannya pun ikut runtuh. Fang Yu berdiri di tempatnya dan menurunkan telapak tangan kanannya. Seluruh lengan kanannya masih mengeluarkan gumpalan udara putih, dan panasnya cukup tinggi. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Lepaskan 200 cincin telapak tangan dewa tertinggi. Persyaratan untuk biksu yang merapal mantra juga sangat tinggi. Tubuh fisik tidak berada pada level Fang Yu, dan tidak mungkin untuk mendukung kekuatan dari 200 cincin telapak ilahi tertinggi. Bum bum bum, guncangan antara langit dan bumi belum berhenti dalam waktu yang lama. Asap tebal dan debu memenuhi setiap sudut. Di ketinggian, sosok Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan redup. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Bayangan maya di ketinggian masih ada. Fang Yu bisa melihat Wang Fan. Pada saat ini, dada kiri Wang Fan tertusuk tombak, dan darahnya terus berjatuhan. Tapi dia tersenyum. Garis pandang itu sepertinya telah melintasi jarak dan bergabung dengan Fang Yu. Fang Yu bisa melihat kepercayaan di mata Wang Fan, serta kegembiraan dan kegembiraan. Namun, situasi Wang Fan membuat permusuhan Fang Yu semakin membara. Ji Wangu, izinkan aku mengatakannya lagi, keluarlah dariku. Kata-kata Fang Yu tersebar ke seluruh dunia melalui pengetahuan spiritual. Suara ini seperti ledakan guntur, menyebabkan tubuh para prajurit Protoss yang jatuh dalam kelesuan tiba-tiba bergetar. Fang Yu menoleh untuk melihat sekelompok tentara Protoss, matanya dingin. Niat membunuhnya sangat mengerikan. Basmi semua dewa di sini, lalu buru-buru menuju Dewa Langit. Fang Yu berbicara kepada Qi Xuan. Mendengar suara Fang Yu, ekspresi Qi Xuan berubah, dan dia pulih dan menjawab, "Oke." Seluruh pasukan mendengarkan perintah tersebut dan melancarkan serangan umum terhadap Protoss. Jika kamu bisa membunuhnya, kamu akan membunuhnya tanpa meninggalkan nafkah. Qi Xuan mengeluarkan perintah Kaisar Iblis. Ya, kali ini, pasukan Iblis segera merespons. Mereka pulih dari keterkejutannya, membunuh, dengan semangat juang yang tinggi, dan bergegas menuju pasukan Protoss di depan. Mundur, 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 mundur cepat. Di sisi Protoss,
Para dewa dan prajurit sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat berbicara dengan jelas, dan suara mereka bergetar. Mereka menyaksikan kematian semua raja dan dewa agung. Bahkan Yuanju Sangxian dibombardir dan dibunuh. Hingga saat ini, mereka tidak punya niat untuk bertarung lagi. Hanya bisa kabur, cepat keluar dari sini, mereka ingin bertahan hidup. Pada saat ini, pasukan Protoss benar-benar runtuh dan melarikan diri ke segala arah. Mereka langsung menyerahkan posisi perbatasan klan Biu. Membunuh, dan pasukan iblis bergegas melintasi perbatasan suku Biu. Ini berarti, tentara iblis berhasil menginvasi wilayah Protoss. Ini adalah momen bersejarah. Keciut, Fang Yu dan Qi Xuan bergegas ke depan, berlari menuju kedalaman klan Biu. Wah, dalam perjalanan, Fang Yu memegang pedang giok putih dan memotongnya dengan satu pedang. Boom! Energi pedang Hengzan melesat ke depan dan menyapu ribuan tentara Protoss, menyebabkan tubuh mereka hancur dan mati secara tragis. Karena jiwamu tidak muncul, masuklah sepenuhnya, kata Fang Yuhan. Pada saat ini, dua tubuh di aula di bawah mata air telah bergabung menjadi satu. Tubuh ini tergeletak di tengah lingkaran sihir, dan garis-garis di seluruh tubuhnya masih bersinar. Om. Aliran setiap pola melintas dan akan mengeluarkan sedikit aura magis. Frekuensi flashing streamer semakin cepat. Yuan Yu, yang berdiri di depan tubuh ini, menatap tubuh ini, tidak bergerak. Cepat, aku akan berhasil. Yuan Yu sangat bersemangat hingga dia melepas topeng di wajahnya. Wajahnya sama persis dengan wajah tubuh laki-laki yang tergeletak di tanah sebelumnya. Ledakan. Pada saat ini, garis-garis pada tubuh itu bersinar sepenuhnya, menyebabkan ledakan. Berpusat di mata air tempat aula utama ini berada, tanah dengan radius ribuan mil. Hancur dengan tingkat identitas ini, ia harus membalaskan dendam bawahannya dan menjaga martabat Protoss. Namun di level lain, dia telah mengintegrasikan hukum setengah dunia, dan suasana hatinya sudah berada di level lain. Di benua Yunyu, dia sudah tak terkalahkan, dan tidak ada yang perlu diminta. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia harus pergi dari sini dan terus mencari level yang lebih tinggi dan menjelajahi jalan besar. Pemikiran seperti ini muncul sejak Jiwangu bergabung dengan hukum setengah dunia. Setelah menggabungkan aturan terakhir, dia mengambil keputusan. Oleh karena itu, membunuh Fang Yu, memusnahkan umat manusia, mengatur kembali iblis, dan memecah belah dunia akan menjadi misi terakhirnya di benua Yunyu. Itu benar, itu tugasnya. Setelah melakukan semua ini, dia akan meninggalkan benua Yunyu. Dalam hal ini, meski melihat Fang Yu bertebaran liar di alam Protoss, Jiwangu sebenarnya tidak terlalu marah. Dia telah melepaskan diri dari level ini dan tidak boleh tergerak oleh hal seperti itu. Suasana hati yang stabil juga merupakan salah satu persyaratan dasar Seon. Aku akan membunuh Fang Yu dan memusnahkan umat manusia. Jiwangu berkata dengan ringan. Di sela-sela kata-katanya, dia mengangkat telapak tangan kanannya. Dalam dimensi tak kasat mata, hukum seluruh benua selatan bergerak. Desir-desir, Fang Yu, dan Qi Xuan terus terbang ke depan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk masuk ke wilayah Celestial Rache? Fang Yu bertanya. Masih ada beberapa lapisan yang harus dilalui. Qi Xuan mengerutkan kening. Ini akan memakan waktu lama. Fang Yu mengerutkan kening, lalu menatap ke langit lagi. Wang Fan masih terkendali. Mustahil bagi Jiwangu untuk tidak bergerak. Dengan tingkat kepercayaan dirinya, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, sangat mustahil baginya untuk mundur bahkan tanpa bergerak, kata Qi Xuan. Tapi dia tidak bergerak, kata Fang Yu. Pasti ada alasan lain mengapa dia tidak keluar, kata Qi Xuan. Fang Yu tidak berbicara, tapi melihat ke depan. Pada saat ini, perasaan ilahi yang dia keluarkan menemukan bahwa sebuah bangunan yang seharusnya tidak muncul di tanah beberapa mil jauhnya di sebelah kiri. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia segera menoleh untuk melihat ke arah itu. Di dalam wilayah suku Biu, sebuah kuil tiba-tiba muncul di reruntuhan yang runtuh beberapa mil jauhnya darinya. Penampakan candi ini terlihat sangat kumuh. Tapi jika dilihat dari ketinggian, Anda bisa melihat dengan jelas patung tubuh manusia berkepala ular berdiri di dalam. Kuil ular telah muncul kembali. Terlebih lagi, kali ini muncul di tempat yang luar biasa. Fang Yu tahu bahwa kuil ular pasti tidak ada di sini sebelumnya, mungkin hanya muncul begitu saja. Namun saat ini, dia melirik gambar virtual di atas. Wang Fan masih dalam bahaya.
Fang Yu menyipitkan matanya. Dia memutuskan untuk mengabaikan kuil ular ini. Desir-desir, Fang Yu dan Qi Xuan terus terbang ke depan. Setelah beberapa saat, dia melewati kuil di tanah dalam waktu singkat. Kecuali Fang Yu, Qi Xuan dan banyak iblis di belakang sepertinya tidak memperhatikan kuil bobrok yang tiba-tiba muncul di antara reruntuhan. Hanya saja Fang Yu juga tidak memperhatikannya, jadi dia terbang di ketinggian. Namun, begitu dia terbang, sebelum terbang sejauh 1 kilometer, nafas aneh tiba-tiba turun di udara. Wah, saat ini, pemandangan di sekitar Fang Yu berubah. Dia tiba-tiba berada di ruang yang terdistorsi. Segala sesuatu di sekitarnya terdistorsi, hanya garis-garis ungu yang terus-menerus menekuk dan memutar. Fang Yu, kita bertemu lagi. Suara bercanda datang dari segala arah. Fang Yu memicingkan matanya, menghela napas. Ledakan, energi aslinya meledak secara tiba-tiba, tetapi dia gagal menghancurkan ruang tersebut. Boleh saja marah. Aku di sini kali ini, tapi tidak seramah sebelumnya. Suara si ular terdengar lagi. Mata Fang Yu dingin, dan dia berkata, kamu ingin melakukan sesuatu padaku, datang saja. Tapi aku masih bersedia memberimu kesempatan terakhir. Seorang jenius sepertimu terlalu langka. Snakehead berkata, kesempatan terakhir, kamu harus memilih dengan hati-hati. Musuh bersamaku, atau keluar dari bingkai perlombaan dan berteman denganku, untuk menemukan jalan bersama. Pilihanku adalah menyingkirkan Laozi. Suara Fang Yu sangat dingin. Ledakan. Di saat yang sama, dia mengucapkan mantra sihir. Saat nafas bergerak, efek kutukan Wanji dilepaskan, benar-benar menghancurkan ruang terdistorsi di depan Anda. Pada saat ini, Fang Yu masih di udara, tetapi berhenti bergerak maju. Qi Xuan memandangnya dari samping dengan keterkejutan di matanya. Apakah jiwamu tertembak? Qi Xuan bertanya dengan suara yang dalam. Itu bukan jiwamu, itu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan melihat ke belakang. Candi itu masih pada posisinya semula. Dia juga baru saja memahami arti kuil ular. Jelas sekali, kuil ular siap bergerak. Namun, dia memiliki keraguan di hatinya. Apakah ada hubungan tertentu antara kuil ular dan Protoss ini? Jika tidak, mengapa kuil ular memilih untuk mengambil tindakan ketika Fang Yu menabrak? Protoss, pindah. Namun, Fang Yu tidak menyelidiki masalah ini. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan kuil ular, dia tidak peduli. Sekarang, dia hanya punya satu tujuan. Selamatkan Wang Fan, bunuh Ji Wangu, dan hancurkan Protoss. Adapun kuil ular, jika dia mencoba menghentikannya sekarang, dia juga akan menyingkirkan kuil ular. Desir, Fang Yu dan Qi Xuan terus bergerak maju. Ledakan. Saat ini, ada suara keras di langit. Di seluruh area tempat Fang Yu dan banyak iblis berada, pada saat ini, ruangannya terdistorsi. Reiatsu yang sangat menakutkan, langsung menekan setiap prajurit iblis di area tersebut. Hampir 2 juta tentara Mozu berhenti di udara pada saat ini, dan sulit untuk bergerak maju selama setengah menit. Papa, armor emas berat di tubuh mereka retak karena tekanan yang kuat. Ah, mereka meraung, ingin melepaskan nafas untuk menghilangkan paksaan. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan sama sekali. Beratnya tekanan spiritual yang agung ini, seperti dampak yang ditimbulkan oleh puluhan meteorit yang terbang cepat, membuat semua iblis tidak mampu melawan. Kakak, ledakan. Baju besi banyak iblis telah hancur. Setelah armornya rusak, mereka hanya bisa menggunakan tubuh mereka untuk menahan tekanan berat. Bang, bang, bang. Di udara, banyak prajurit perang iblis dengan basis budidaya lebih rendah hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan daging dan darah mereka meledak. Tidak tahan lagi. Selamatkan aku. Di antara iblis, jeritan terus berlanjut. Bum-bum, tubuh sejumlah besar iblis hancur di udara. Mereka tidak bisa menahan paksaan mengerikan antara langit dan bumi. Paksaan ini datang langsung dari antara langit dan bumi, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan sumbernya. Di sisi lain, banyak iblis tingkat tinggi dengan basis budidaya lebih tinggi, seperti Raja Iblis dan Yang Mulia Iblis. Situasi saat ini juga tidak optimis. Mereka mengertakkan gigi untuk menopangnya, dan retakan muncul di armor perang atau armor skala di tubuh mereka. Bahkan basis budidaya Kei Yuan Tianxian tidak dapat melepaskan kekuatan surgawi sedikitpun. Hukum di sekitarnya sepertinya telah diubah saat ini. Banyak Raja Iblis dan Raja Iblis yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dari langit.
Perasaan tertekan ini sampai sesak napas dan nyeri fisik yang parah, bahkan mereka tidak sanggup menahannya. Bum-bum, di antara iblis, suara ledakan terus berlanjut. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, lebih dari separuh iblis telah dihancurkan, 78 Chinese Network. Bau darah memenuhi langit sejauh ratusan mil. Bau amisnya sangat menyengat, dan kabut berdarah menutupi langit. Pemandangan ini seperti api penyucian di bumi. Pada saat ini, Fang Yu dan Qi Xuan juga menderita tekanan spiritual semacam ini. Tekanan spiritual yang menimpa mereka bahkan lebih mengerikan, dan intensitasnya sangat tinggi. Kakak, Qi Xuan mengertakkan giginya, dan seluruh sisik tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah, sangat berkilau. Dia mengepalkan tangannya dan menatap ke depan. Ji Wangu, itu adalah kekuatan Ji Wangu. Qi Xuan meraung, matanya merah dan nadanya penuh amarah. Dan kemarahan ini bukan hanya kemarahan terhadap Ji Wangu, tapi juga kemarahan terhadap dirinya sendiri. 100.000 tahun yang lalu, dia mengira dia berada di level yang sama dengan Ji Wangu. Meskipun dia sedikit lebih rendah dari Ji Wangu, dia masih memiliki jarak 4-6 km. Tapi hari ini, 100.000 tahun kemudian, menghadapi paksaan yang dikeluarkan oleh Ji Wangu, itu hanyalah paksaan, dia sudah agak sulit untuk didukung. Ji Wangu bahkan belum muncul, hanya melepaskan tekanannya, telah memusnahkan lebih dari separuh pasukan iblis mereka dalam waktu singkat. Perbedaan kekuatan ini membuat Qi Xuan sangat marah. Dia tahu bahwa dia telah dijauhkan oleh Ji Wangu, jarak yang sangat jauh. Pada saat ini, Fang Yu juga melihat ke depan, matanya dingin. Ia dapat merasakan paksaan antara langit dan bumi, yang secara langsung berasal dari hukum antara langit dan bumi. Dengan kata lain, hukum di wilayah ini semuanya dimanipulasi. Dan keberadaan hukum manipulasi, kemungkinan besar adalah penguasa Protos, Ji Wangu. Bas, benar saja, ada cahaya keemasan bersinar di udara jauh. Dalam cahaya keemasan yang terang, sesosok tubuh perlahan terangkat ke langit. Dia membuka tangannya, seperti dewa yang turun, dengan aura yang kuat, menutupi segala arah. Fang Yu, Qi Xuan, ras manusia, ras iblis. Suara rendah namun sangat agung datang dari kejauhan, seperti suara bel merah, mengalir ke telinga, dan raungan terus berlanjut. Pada saat ini, terlihat jelas bahwa seluruh dunia dikendalikan oleh sosok ini. Hari ini, aku, Ji Wangu, mewakili jalan surga, dan membunuh kalian semua yang murtad, kata Ji Wangu. Di sela-sela kata-katanya, dia meraih tangan kanannya ke depan. Bum-bum, serangkaian suara teredam terdengar di antara iblis. 166, ribuan tentara iblis hancur berkeping-keping pada saat ini. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Peningkatan tekanan yang tiba-tiba membuat bahkan Raja Iblis tingkat Kaiyuan Tianxian sulit untuk mendukungnya, dan itu berubah menjadi genangan saus daging di tengah jeritan. Yang mulia, selamatkan saya, selamatkan saya. Banyak Raja Iblis yang berteriak minta tolong dengan sedih. Kakak, dan ruang di sekitar mereka telah terdistorsi hingga tumpang tindih. Demon Lord Rao ini memiliki basis kultivasi yang kuat, dan mereka tidak mampu menahan tekanan ruang semacam ini, dan tubuh mereka hancur. Tidak bisa menahannya, tubuh banyak iblis juga hancur. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, kabut darah meningkat di seluruh langit. Pasukan iblis yang sebelumnya dikejar kemenangan dimusnahkan hanya dalam 1/4 jam. Dari hampir 2 juta pasukan iblis, hanya beberapa ribu yang masih berjuang untuk mendukungnya, tetapi pada dasarnya tidak mungkin untuk mempertahankannya. Bahkan di level tertinggi klan iblis, 5 raja iblis besar memiliki retakan yang jelas pada daging mereka saat ini, yang sangat mengerikan. Ji Wangu, jika kamu tidak bergerak, kamu dapat dengan mudah memusnahkan seluruh pasukan iblis. Pemandangan ini pun tampak di mata ribuan suku di benua selatan. Setelah melihat kejadian ini terjadi, ratusan juta petani semuanya tercengang. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menimbulkan gejolak emosi, mereka benar-benar bodoh. 166. Apa metode ini? Mereka bahkan tidak melihat pelepasan kekuatan sihir, tapi pasukan iblis telah dimusnahkan 7 atau 88. Apakah ini kekuatan penguasa Protos? Saat ini, ribuan kelompok etnis terdiam. Pembangkit tenaga listrik tingkat ini menunjukkan kekuatan mereka, dan di masa lalu, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyaksikan. Dewa penguasa Ji Wangu,
akan mengakhiri pertarungan antara dewa dan iblis. Kakak, Fang Yu mampu mendukung tekanan spiritual, tetapi ruang di sekitarnya benar-benar menghalangi gerakannya. Seluruh ruangan terkunci, dan tidak ada ruang baginya untuk bergerak. Bang, 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 ruang di sekitar Fang Yu bahkan runtuh. Jelas sekali, Ji Wangu secara khusus memperkuat naksirnya, dan bahkan hukum ruang tidak dapat mendukung kekuatan tersebut, yang menyebabkan runtuhnya ruang. Tapi kali ini, tekanan kuat yang diberikan pada tubuh Fang Yu menjadi lebih menakutkan. Mata Fang Yu memancarkan cahaya keemasan, tinjunya mengepal, dan dia melepaskan diri. Bum bum bum, bum bum. Pada saat ini, ruang di sekitarnya benar-benar hancur. Wah, Fang Yu berhasil keluar dari kunci di luar angkasa. Kesadaran ilahinya dilepaskan, dan pemandangan di sekitarnya membuat matanya sedikit berubah. Hampir 2 juta pasukan iblis yang perkasa kini telah berubah menjadi kabut darah yang besar. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Kebanyakan tentara iblis mungkin hancur dalam beberapa detik. Fang Yu melihat ke depan. 78 Chinese Network. Tekanan antara langit dan bumi masih kuat. Sangat sulit untuk memulai di lingkungan ini. Ji Wangu. Fang Yu menatap sosok di kejauhan. Meski jaraknya sangat jauh, namun saat ini, dia bisa merasakan bahwa Ji Wangu juga sedang menatapnya. Pemandangan kedua belah pihak melintasi jarak dan bertabrakan di udara. Fang Yu, kamu benar-benar berbeda, kata Ji Wangu. Mata Fang Yu dingin, dan dia berkata, kamu tidak jauh berbeda dari lawan yang pernah saya temui sebelumnya. Bertahun-tahun yang lalu, Yuan Xi, yang berdiri di depanku, memiliki sikap keras yang sama sepertimu. Ji Wangu berkata datar, kamu harusnya sangat jelas tentang akhir ceritanya. Benua Yunyu sepertinya terbagi menjadi 2. 1. Hanya Protoss. Iblis dapat menduduki benua utara karena saya mengizinkannya, bukan karena mereka memiliki kekuatan. Tentu saja, saya juga sangat senang melihat 100 bunga bermekaran. Saya berharap benua Yunyu di bawah kendali saya akan semarak, tetapi Anda ingin mendapatkan pijakan. Pertama, Anda harus mematuhi saya. Itu adalah sayang sekali Yuan Xi dan umat manusia yang dipimpinnya tidak melakukan ini. Kata-kata ini menyulut kemarahan Cisuan dan beberapa raja iblis yang masih berjuang untuk mendukung mereka di belakang. Martabat mereka tersengat. Protoss akan selalu berada dalam penampilan luar biasa ini, seolah-olah semua suku adalah mainan di telapak tangan mereka. Apa gunanya kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Fang Yu bertanya balik, ingin memberitahuku seberapa baik dirimu. Aku memberitahumu ini, aku hanya ingin kamu tahu. Di benua Yunyu, semuanya terserah padaku. Ji Wangu berkata dengan nada tenang, dulu seperti ini, dan sekarang, terlebih lagi, saya telah menjadi dewa. Ini dia, satu dunia, saya mengendalikan hidup dan mati ratusan juta makhluk. Kamu melakukan hal yang sangat kotor, tetapi kamu menempatkan dirimu pada posisi yang tinggi, bukankah kamu tersipu malu? Fang Yu mengangkat alisnya, karena kamu adalah dewa, kamu masih membutuhkan sandera untuk mengancamku. Sepertinya kamu tidak begitu percaya diri. Maksudmu Wang Fan, jika aku ingin membunuhnya, aku bisa membunuh kapan saja. Adapun para sandera, belum lagi. Ji Wangu tersenyum dan berkata, aku menangkapnya kembali, hanya untuk membiarkan dia menyaksikan kehancuran harapan dengan matanya sendiri. Sejak melarikan diri dari kota kuno Yuanxi, saya senang mengamati pergerakan Wang Fan di waktu luang saya. Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan umat manusia yang membaca UU untuk mempertahankan harapan malang itu, dan dia memang telah mempertahankan kelangsungan umat manusia dalam waktu 100.000 tahun. Sekarang, dia sepertinya menunggu. Harapan terbesarnya adalah Anda, Fang Yu. Kata-kata ini, Wang Fan, yang diikat di aula itu, juga bisa mendengarnya. Ada darah merah di satu matanya, dan kemarahan serta kebenciannya membuatnya bernapas dengan cepat. Jadi, kamu dapat yakin bahwa sebelum kamu mati, Wang Fan tidak akan mati. Mulut Ji Wangu meringkuk dengan nada dingin, sebagai perbandingan, kamu harus lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Sebelum suara itu jatuh, dia mengulurkan jarinya. Ledakan, ruang tempat Fang Yu berada, runtuh. Kekuatan yang sangat menakutkan, di sekujur tubuhnya iklan. Bas, Fang Yu, penuh dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Pada saat ini, nafasnya juga dikeluarkan, sangat kuat. 166, kakak. Fang Yu mengepalkan tinjunya, menunjukkan kekuatannya,
memutar dan menghancurkan sekelilingnya, dengan putus asa menekan ruangnya dan dengan paksa melepaskan diri. Ledakan. Dengan ledakan terus-menerus, Fang Yu dengan paksa mengguncang ruang yang hancur itu, dan bergegas maju lagi. Ledakan. Dia tiba-tiba berakselerasi di udara, membawa tekanan mengerikan yang diberikan oleh langit dan bumi, dan bergegas ke arah Jiwangu. Di mana kamu mencuri kekuatan suci darimu? Jiwangu bertanya dari kejauhan perlahan, dengan nada yang agung. Pencurian. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Kekuatan yang suci adalah milik Protoss kami, Anda adalah ras manusia. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Jiwangu berkata dengan ringan. 78 jaringan Tiongkok. Di antara kata-katanya, dia menunjuk Fang Yu lagi. Bas, lampu merah menyala melewati ujung jarinya. Ledakan. Fang Yu, yang sedang bergegas ke depan, tiba-tiba merasakan hisapan kuat datang dari sisinya. Melihat ke samping, dia menemukan pusaran raksasa muncul di sisi kiri tubuhnya. Hisapan ini menarik Fang Yu ke samping. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, menghadap pusaran air, dan meninjunya. Ledakan, cahaya keemasan dari tinju tiba-tiba muncul, dan kekuatan kekerasan langsung meledak di tengah pusaran, menyebabkan suara keras. Kekuatanmu memang sulit dilihat selama berabad-abad, tapi hanya dengan kekuatan, tekanan yang bisa kamu berikan padaku tidak sebaik awal tahun. Jiwangu tersenyum tipis, dan dengan lembut menggambar busur dengan ujung jarinya. Kakak, di udara, retakan spasial terjadi secara langsung, menebas ke arah Fang Yu seperti pedangki. Ciptakan celah ruang sebagai sarana menyerang. Orang yang bisa melakukan ini, di seluruh benua Yunyu, mungkin hanya ada satu seperti Jiwangu. Ledakan, kekuatan celah luar angkasa jauh lebih kuat dari aura pedang biasa. Sifat mematikannya sangat menakutkan, jadi ketika udara menyerang, pada dasarnya tidak ada ruang untuk mengelak, dan cukup kuat untuk membunuh semua roh. Menghadapi ledakan celah ruang angkasa, sosok Fang Yu melintas. Kakak, namun, ruang di sekitarnya langsung membeku, dan tubuhnya terkunci di tempatnya bersama dengan tubuhnya, dan dia tidak bisa berkedip dengan mengandalkan skill tubuhnya. Bang panjang, Fang Yu mengangkat tangannya dan menyilangkannya di depannya, mengembunkan segel cahaya keemasan, menghalangi celah spasial ini dari depan. Kekuatan ledakan yang mengerikan langsung meledakkannya hingga jarak lebih dari 10 mil, menghantam tanah dengan keras, meledakkan awan besar asap dan debu. Jiwangu menarik kembali jarinya dan berdiri di udara. Dari kemunculannya hingga saat ini, ia tidak bergerak, hanya menggerakkan jari-jarinya di tempat. Tapi apa yang dia lakukan? Pasukan hampir 2 juta iblis meledak di udara, mengunci Cisuan dan 5 Raja Iblis besar, dan kemudian meledakkan Fang Yu, yang telah melihat para dewa membunuh para dewa sebelumnya, dan yang kekuatan bertarungnya melawan langit, ke dalam tanah. Kekuatan tempur Jiwangu saat ini, telah menghancurkan penonton. Hanya dengan beberapa pernyataan yang meremehkan, dia mencapai hasil yang tak terbayangkan. Pada saat ini, prajurit perang Protoss yang melarikan diri sudah gemetar karena kegembiraan, dan mata mereka merah. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat kekuatan Jiwangu. Sekarang, penguasa Protoss mereka, Jiwangu telah mengambil tindakan. Segera setelah Anda menembak, pasukan musuh hampir hancur total. Kekuatan semacam ini, membuat mereka benar-benar lega. Pasukan Protoss awalnya memiliki 1 juta, tetapi sekarang hanya tersisa kurang dari 30%. Namun semangat militer mereka yang terpencar telah bersatu kembali. Sekarang, mereka tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Mereka hanya perlu menonton penampilan Tuhan Yang Maha Esa. Dan ribuan suku di benua selatan saat ini masih linglung, dan sulit untuk pulih. Pemandangan ratusan juta makhluk semuanya terfokus pada sosok emas yang bersinar di langit. Penguasa Protoss, Jiwangu. Itu adalah penguasa sebenarnya dari benua Yunyu. Di atas aula di kedalaman klan surgawi, Wang Fan membuka matanya lebar-lebar dan menatap tirai tipis di depannya. Kekuatan Jiwangu jauh melampaui imajinasi. Menyatukan setengah dari hukum benua Yunyu. Wang Fan mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Jiwangu saat ini jauh lebih kuat dari 100.000 tahun yang lalu. Mengalahkan Jiwangu sama dengan mengalahkan separuh benua Yunyu. Coba pikirkan, dan Anda akan tahu betapa sulitnya itu. Fang Yu, kamu harus menahannya. Dia jelas tidak terkalahkan, Wang Fan berkata dalam hatinya. Kakak, Cisuan masih berada di bawah tekanan kuat. Membaca, dia mengertakkan gigi,
meraung marah di tenggorokannya, dan terus-menerus melepaskan kekuatan sihirnya untuk melawan tekanan berat antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, hatinya tenggelam ke dasar. Kekuatan yang ditunjukkan Ji Wangu terlalu menakutkan. Mantan Yuanju Sangxian juga merupakan makhluk abadi surgawi dengan pencerahan penuh, tetapi masih tidak layak disebutkan di depan Fang Yu. Ke Ji Wangu, sepertinya Yuanju tidak berada pada level yang sama. Hal yang sama terjadi pada Quan Wu Tianxian, ada juga celah yang sangat besar. Brengsek, brengsek. Cisuan tahu betul bahwa bahkan jika dia menghadapi Yuanju Sangxian yang dengan mudah dibunuh oleh Fang Yu, peluang menangnya sangat rendah, dan bahkan, pasti dikalahkan. Belum lagi melawan Ji Wangu saat ini. Pertempuran 100.000 tahun yang lalu, itu adalah titik balik. Sejak itu, dia dan Ji Wangu tidak lagi berada di level yang sama, dan seiring berjalannya waktu, kesenjangan tersebut semakin besar. Wah, saat Cisuan masih berjuang untuk mendukungnya, tekanan kuat yang diberikan padanya tiba-tiba menghilang. Cisuan mengendurkan seluruh tubuhnya dan segera melihat sosok di kejauhan. Cisuan, aku membiarkanmu mati saat itu adalah memberi langkah pada ras iblis, sehingga ras iblis dapat melanjutkan. Ji Wangu berkata perlahan, tapi kamu tidak menghargainya. Wajah Cisuan jelek dan dia tidak berbicara. Hari ini, kamu juga bertarung melawan Protoss dengan ras manusia. Ji Wangu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Cisuan, kelakuanmu sudah dianggap memalukan para iblis. Saat itu, kamu nyaris tidak berhasil menarik perhatianku. Tapi sekarang, kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk berdiri di hadapanku. Penghinaan dalam kata-kata ini menyebabkan kemarahan di dada Cisuan membara. Dia mengangkat telapak tangan kanannya, dan sebuah pistol hitam mengembun di telapak tangannya. Sebagai kaisar iblis dari ras iblis, menghadapi Ji Wangu, meskipun dia tahu bahwa kekuatannya sudah sangat berbeda, dia tidak akan pernah menunjukkan kepengecutannya. Dia ingin menjaga martabat iblis. Ledakan, energi hitam berkedip-kedip di tubuh Cisuan, dan bayangan hantu tiba-tiba muncul di belakangnya, auranya luar biasa. Nafas open source dengan 10 jari dilepaskan sepenuhnya. Sumber terbuka 10 jari. Jika Yuanxi tidak terkena pukulan keras saat itu, sekarang kamu seharusnya menjadi dewa surgawi dengan pencerahan penuh, kan? Suara Ji Wangu terdengar lagi. Hal ini telah menjadi penyakit jantung Cisuan sejak lama. Sekarang dia ditusuk lagi, membuatnya geram. Ji Wangu, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Mata Cisuan bersinar merah darah. Dan bayangan ajaib di belakangnya terus muncul. Yang mulia, pada saat ini, di belakangnya, hantu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Ji Wangu, tidak bisa menandinginya. Dia tidak ingin Cisuan pergi dan mati. Namun, Cisuan saat ini tidak memiliki pemikiran lain di benaknya. Dia hanya ingin merobek Ji Wangu di depannya. Cisuan, asal mula umat manusialah yang memukulmu dengan keras, dan amarahmu seharusnya tidak ditujukan padaku. Ji Wangu berkata, tapi, sepertinya kamu telah melupakan kebencian itu. Kalau tidak, kamu tidak akan bergandengan tangan dengan umat manusia sekarang. Matilah aku. Cisuan meraung, dan tombak hitam pekat di tangan kanannya tiba-tiba terlempar ke arah Ji Wangu. Ledakan, tombak hitam pekat itu seperti naga hitam, meninggalkan bayangan di udara, menyapu ribuan kekuatan besar, dan meledak ke arah Ji Wangu. Ji Wangu masih berdiri di tempatnya, tidak bergerak, dan mengangkat telapak tangan kirinya. Ledakan, saat pusaran air muncul di udara. Tombak hitam pekat itu meledak langsung ke pusaran yang terbentuk di ruang ini. Kekuatan abadi yang terkandung dalam tombak, aura menakutkan yang menyapu, ditelan dalam sekejap. Bahkan tidak ada satupun nafas yang tersisa. Adegan ini mengubah ekspresi Cisuan. Dia mengangkat telapak tangannya dan mencubit sidik jarinya. Teknik penghancuran hebat. Boom! Ada banyak udara hitam di tubuhnya. Di atas kepala Ji Wangu, metode kelompok ke kelompok dapat memadat, dan kekuatan di dalamnya terus melonjak, sangat menakutkan. Namun, saat ini, Ji Wangu mengayunkan tangan kanannya ke atas. Brengsek, energi sihir di udara tinggi runtuh dalam sekejap. Bahkan sebelum ia sempat melepaskannya, ia telah hancur total. Saat ini, Ji Wangu dengan lembut menunjuk lagi. Brengsek, ruang di depan tubuh Cisuan tiba-tiba runtuh, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. 166, engah. Dengan ledakan keras, tubuh Cisuan hampir hancur, dan tubuhnya meledak dalam sekejap. Bum bum bum. Pada saat ini,
Ji Wangu membuka tangannya dan sedikit mengangkat kepalanya. Dia memejamkan mata dan tampak menikmati prosesnya. Di udara, awan hitam besar mengembun. Ada lampu warna-warni yang berkelap-kelip, memadatkan sosok Ji Wangu. Saya sekarang adalah Dao Surgawi. Anda tidak dapat memberontak melawan Dao Surgawi. Segala sesuatu di benua Yunyu berada di bawah kendali saya. Ji Wangu membuka tangannya dan berkata. Nada suaranya penuh keagungan, tapi juga nakal di dalamnya. 78 Chinese Network. Sepertinya dialah satu-satunya master di dunia ini. Hanya karena kamu layak menghujat gelar surga. Saat ini, suara dingin terdengar di telinga Ji Wangu. Suaranya sangat dekat. Entah kapan, Fang Yu sudah muncul di belakang Ji Wangu. Ji Wangu membuka matanya, tapi tidak menoleh ke belakang. Pada saat ini, Fang Yu sedang memegang pedang giok putih di tangan kanannya dan menebaskannya ke belakang leher Ji Wangu. Ledakan. Segera setelah pedang ini dipotong, ruang di depannya terpelintir, membentuk perisai alami, memblokir pedang ini. Kakak, bila Excalibur giok putih bergetar. Untuk menembus perisai alami ini, Anda harus membelah ruangnya. Ji Wangu perlahan berbalik, membaca www.uukansu.com memandang Fang Yu. Ledakan. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, menyebabkan White Jade Excalibur menerobos penghalang ruang yang terdistorsi. Bilahnya berhasil menembus ruang, menebas kepala Ji Wangu. Namun saat ini, Ji Wangu mengangkat telapak tangan kirinya. Telapak tangan kirinya bersinar dengan cahaya putih suci, sebening kristal dan transparan seperti batu giok putih. Retakan. Detik berikutnya, dia menggunakan telapak tangan kirinya untuk menangkap bagian depan pedang giok putih dengan ledakan. Engah, suara benturan logam.